Bertanya lah kesempatannya ini, jangan curhat, bertanya. Oke, saya tanya satu-satu. Kalau kamu boleh jawab soalan nih, siapa nama Allah orang Islam? Itu soalan. Oke. Hah? Siapa nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah itu sudah nama pribadi. Itu bukan nama. Itu bukan nama. Kami orang Ini Kristen, dalilnya nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut nama Allah. Itu bodoh Nama orang Allah. Islam. Itu bodoh orang Islam. Bodoh orang Islam. Ini Kami orang udah Kristen. nyolong, Ya. udah nyolong melintir-melintir pula ini. Aduh, Itulah bodoh orang Islam. Saya tanya siapa nama Allah orang Islam? Itu udah salah Kami orang- pertanyaanmu, udah salah pertanyaanmu tuh udah salah. Bukan salah, itu betul. Nama kami orang, nama Allah kami, nama Kamu dapat Tuhan Allah kami itu orang dari mana? Weh, Bodoh. dapat Hai. kata Allah dari mana? Dapat kata Allah dari mana? Saya ketawa kamu orang. Udah maling tertawa pula kau ini. Kau ini nyolong mencuri punya orang Islam. Kau pelintir pula itu mananya itu. Allah itu nama. Bahkan orang Kristen Arab sana, Allah itu nama. Kristen Indonesia sama Kristen Malaysia maling punya Islam, lalu dipelintir maknanya. Maling kau bangga kau ini, aneh kau ini. Besarin dulu host, biar dia malu. Host, nah ini Pak, ini kau bisa baca tuh, silakan baca Pak. Oh, saya kira Bunda Rama. Ini Bang Suma udah datang, ada hal yang lebih penting yang mau dibahas. Orang ini turunin aja dulu. Dikit aja Bang. Allah adalah nama, dengar ya series Oten. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Nama Tuhan orang Islam ya. Kau tolol. Lanjut, turun dah. Udah, saya kira udah cukup. Ini nggak ada ilmunya, ngapain dilayani? Sejak kapan Oten berilmu pade juga? Ini kuturunkan. Udah. Oten itu udah pasti goblok. Nah, Silakan, makanya Bang nggak ada ilmunya. Ya, Bang Juma silakan. Kami para tamu sudah ada dari tadi. maaf telat karena tadi kita membimbing teman kita yang baru menjadi Muslim. Tapi jadi kami Islam. dari tadi di sini belum dikasih makan, belum dikasih minum. Lanjut. Udah dikasih kesempatan ngomong. Iya, baik. Jadi saudara-saudara sekalian, semalam itu saya sudah mengatakan berhenti kita membahas salah satu oknum ya yang sangat membenci saya dikarenakan saya mengatakan baptis sama dengan wudhu, tapi tidak membenci Kristen yang menghina Allah, menghina Rasulullah. Buktinya dia ini menjadi senjata. Sekarang dia fitnah lagi saya dengan fitnahan yang sangat kejam. Fitnahannya itu dia menuduh saya memanfaatkan apa itu? Dia bilang katanya saya memanfaatkan donatur masjid, menipu donatur masjid. Dengan tuduhan ini dia bangga bahwa dia sementara menang. Sebenarnya saya tidak mau menyikapi ya, cuman ini fitnah yang harus saya luruskan. Jadi ceritanya begini, teman-teman sekalian, tahun 2023 itu ada inisiatif muncul dari teman-teman untuk mengadakan perayaan 17 Agustus untuk warga setempat di area Masjid Nur Maulida dan juga anak yatim piatu. Alhamdulillah bukti-bukti kegiatan itu tersimpan. Kegiatan kita waktu itu yang sangat meriah, kemudian saya sendiri dana pribadi saya itu puluhan juta terkuras waktu itu ya, karena dana dari yang dikumpulkan panitia itu masih kurang. Jadi saya menggunakan dana pribadi. Saya sangat bersyukur ya, karena Allah ternyata memberikan kekuatan kepada saya, sehingga ketika ada fitnahan seperti ini, itu bukti-bukti lengkap sama saya, termasuk bukti transfer itu lengkap. Alhamdulillah.
Nah, jadi ceritanya teman-teman, ada orang yang mencari pengakuan bahwa saya satu keturunan dengan dirinya. Ya mungkin mohon maaf karena kita ini kan orang yang berdarah biru, ya bisa sombong sedikit, ya kan. Ada oknum netizen yang kemudian kejar-kejar pengakuan bahwa saya ini juga adalah keturunan, kita ini adalah satu nenek, kita ini adalah, ya saya iakan aja gitu ya. Karena saya tidak mau diganggu, ya cukuplah kita berbicara, ya pertama silaturahmi, lama-lama ngobrol dan seterusnya. Akhirnya waktu itu dia miss call terus, aduh kenapa sih om ini mengganggu ya, maksud saya gitu. Janganlah mau bahas itu terus, bahas keturunan dari nenek ini, nenek itu, nenek ini, nenek itu. Janganlah, untuk apa juga ya kan. Mungkin karena bangga, oke lah. Tapi paling tidak keadaan ini kan mengganggu posisi saya sebagai debater. Akhirnya saya seringkali ditelepon dan saya tidak angkat. Berangkat dari sana mungkin dia menyampaikan kepada saudaranya. Saudaranya ini perempuan dan kemudian pernah menyumbang ke acara 17 Agustus dan ternyata begitu saya selidiki itu sumbangannya hanya 800.000 rupiah. Tapi fitnahannya itu sampai 17 juta. Sampai detik ini saya minta bukti-bukti itu ternyata tidak ada. Pernah dia kirim bukti. Hanya Inan Kraus. Ya, pernah saya minta bukti untuk saya mengembalikan. Karena itu saya anggap bukan masalah besar. Kalau Anda tidak ikhlas, dana Anda 1 miliar pun saya akan kembalikan. Apalagi cuma 17 juta. 17 juta. Mungkin karena sakit hati, entah ada masalah dengan Dinda Blokir ini, entah apa, saya dibawa-bawa. Iya kan laporannya dari dirimu pertama kali menyampaikan ke saya ada begini. Jadi saya chat dia. Loh, berarti selama ini Anda memberikan untuk acara itu Anda tidak ikhlas. Ya sudah, kalau tidak ikhlas, sumbangan itu kan untuk Anda, bukan untuk saya. Kegiatan itu juga adalah kegiatan untuk kegiatan umat, bukan kegiatan saya. Jadi saya minta bukti transfer. Akhirnya Umi Dini, melalui Umi Dini, karena saya sudah blokir beliau, karena dia saya sangat kecewa gitu loh. Kok yang kayak begini kok dipublish? Maksud saya, Anda menyumbang kok diceritain lagi gitu ya. Menceritakan acara 17 Agustus, katanya Bang Suma saya kecewa sama dia karena minta sumbangan untuk acara 17 Agustus, tapi 17 Agustus itu ternyata tidak dirayakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Videonya semuanya lengkap, sudah saya kasih Bang Handi, sudah saya kasih Bunda Blokir. Ini loh. Boleh saya tampilkan Bang? Ini kan ada nih video. Iya, boleh. 17. Tampilkan. Iya, boleh. Sekalian uangnya udah dibalikin sama Bang Juma 2 kali lipat, yaitu 5 juta. Ya, Bang Juma sudah mengembalikan uang kau baluap 5 juta. 2.200.000 kau umumkan ke orang-orang, dibalikin langsung sama Bang Juma 5 juta. Kau makan itu uang. Jadi yang ngemis kau ya, Inan Kraus. Baluap. Ingat ya, buktinya ada sama aku. Jangan lupa, jangan sampai kubuka aib kau di sini ya. Ya, bukan ke ukhti tersebut, ke perempuan tersebut yang saya mau klarifikasi ini. Ini ya. Nah ini aku yang edit nih. Tuh 17 Agustus 2023. Nah kemudian aku juga sebagian aku masukin ke proposal ke kantor-kantor. Jadi buat yang mau promosikan Musik. Matikan musiknya. Okay. Musik. Mute. Musik. Besarin. Udah di mute. Besarin supaya bukti kan. Nah ini nanti kita Oke. Ini kegiatan di wisata kita waktu itu. Malah kita dirugikan dengan kegiatan ini. Tapi kan tujuannya membuat warga setempat, anak-anak yatim berbahagia gitu ya. Tapi ternyata
yang ikut berpartisipasi itu tidak ikhlas, tidak ridha. Nah, mungkin entah Umi Dini kah yang mengompori atau yang memberi sumbangan sendiri ini yang mengompori sampai ke logika untuk digoreng, ya teman-teman. Nah ini Kegiatannya. ya, untung kita simpan ya. Ada Tapi tuh di akun IG Rumah Hobbit Bolangi. Teman-teman Iya. yang lain bisa cek aja. Ya, di rumah Hobbit Bolangi kegiatan itu. Banyak yang bertanya Umi Dini siapa? Mican ya Gurunda? Iya, Michan. Karena wanita ini ku blokir. Jadi dia ngobrol sama Michan. Michan kemudian minta klarifikasi. Saya jelaskan semua. Jadi saya katakan Michan, sampaikan ke beliau, minta tanda bukti transfer ke saya, biar kemudian saya kembalikan uangnya. Nah, setelah itu dia kirimlah 3 bukti transfer. Acara 17-an itu dia transfer cuma 800.000. Oke? Ada transfer yang 2 juta dengan 2.200.000. Itu tahun 2021. 2021 itu pembangunan masjid. Jadi sumbangan masjid yang dia kasih bukti ke saya. Bukan sumbangan 17 Agustus. 17 Agustus itu katanya 17 juta atau totalnya dia sumbangkan entah itu ke masjid. Apakah ada orang nyumbang masjid itu minta kembali sumbangannya? Hah? Wah, jahanam. Ada bang, dia sendiri. Ada bang, dia sendiri. Ya sudah, datang ke Makassar, bongkar pondasinya, bawa pulang ke kampungmu. Angkut itu masjid, entah dindingnya kah, entah plafonnya kah, entah apanya yang kamu mau angkat, tangganya kah atau apa. Tapi alhamdulillah bukti-bukti yang dikasih ke saya itu masih tersimpan, bukti transfer juga saya ada, ya. Saya katakan 800.000-mu saya ganti, tapi ternyata ikut juga sumbangan masjidnya, saya ganti juga. Mana kemudian kecurangannya di mana? Ayo, mana? Buktikan kecurangan itu. Itu sumbangan untuk masjid, saya kembalikan. Baru ada terjadi sumbangan diminta kembali. Kan lucu. Harusnya ketika saya minta bukti transfer kegiatan 17 Agustus, yang ditransfer cuma 800.000. Karena dia kirim bukti transfer juga masjid, ya aku kembalikan semua. Artinya sumbangan masjidmu, pondasi masjidmu yang akan menindih kamu nanti dikubur. Kan begitu. Sederhana bukan? Nah, sekarang dikonsumsi sama manusia berjenggot. Manusia berjenggot yang suka menghina Yesus, yang pernah menginjak bibelnya orang. Dia manfaatkan itu, dia katakan saya memanfaatkan donatur masjid, saya menggunakan dana masjid dan seterusnya. Wah, parah. Mute saat para kalilah manusia. Tapi ya ini sekedar klarifikasi ya untuk teman-teman. Bukti transfernya ada di Dinda Blokir, itu lengkap. Saya serahkan kepada beliau untuk memegang bukti itu. Kalau saudara-saudara bukti atau Bunda Blokir mau perlihatkan di sini juga boleh. Ya, kita Tunjukin buktikan. aja bang. Iya, silakan. Ini bukti Bang Juma sudah transfer senilai 5 juta. Jadi dia bilang itu sampai dia kirim ke Sinora 2.200.000. Duh, panjang kali cari buktinya, Wak. Jadi apa ya? Saya masih menunggu fitnahannya yang 17 juta, ternyata nggak ada sampai sekarang kan? Nggak ada bang. Nggak lah, dia kirimnya yang bukti 2.200.000 ya aku kirim ke abang. Ya itu tahun 2021, berarti masjid kan? Nah, Terus sudah. kenapa Umi Mican masuk Gurunda? Gak nyimak dibilang Bang Juma blokir itu cewek. Ya Allah, Bunda Rahma, astagfirullahaladzim. Iya, jadi saya blokir dia. Setelah saya blokir dia, dia nangis-nangis meraung-raung. Aku diblokir sama Bang Zuma. Apa salahku? Videonya itu ada. Dia menangis darah karena aku blokir. Videonya ada sama aku.
Dan saya taunya suaminya itu orang luar negeri, tapi kenapa justru sama dengan Nanti yang orang di Jakarta di apartemen. ya. Wallahu alam bisawab. Saya nggak mau masuk ke sana. Bunda terlalu polos. Aku janda bertahun-tahun gak disentuh. Ini bini orang gak puas kah dengan punya you? Nggak usah dibahas itu. Biarkan aja dengan Kayaknya dia mereka punya derita. Nggak perlu dengan deritanya dia. Cukup bukti itu aja kita perlihatkan. Kayaknya di HP satu lagi bang, gak ada di sini. Itu digoreng kemudian oleh Taufik bahwasanya saya menyalahgunakan daripada donasi masjid. Nah, buktinya masjidnya berdiri dengan kokoh. Oke, dananya masih ada sampai hari ini. Kelebihan dana itu tidak tersentuh. Masih ada kurang lebih 100 juta yang pernah saya sampaikan. Nggak tersentuh sama sekali dananya. Parah kali bah. Nah, itulah makanya kemiskinanmu itu membuatmu mendekati poin kafiran. Benar kan? Kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekafiran. Nah, dia sudah bersama-sama dengan orang kafir hari ini. Jadi jangan mau miskin ya teman-teman ya. Iya dong, Berbisnis harus lah. bisnis. Berbisnis dengan bisnis ini loh, skincare. Wes pintar sekali Bunda Rahma. Nah, Padahal ya, padahal ya aku kasih tahu netizen. Dulu ini mau kubuka, kata Bang Juma jangan. Aku mau ngomong nih di Komel, kata Bang Juma jangan. Masih ditahan-tahan Bang Juma lagi. Terakhir gara-gara si logika baluap, akhirnya dibuka kan sama Bang Juma. Nih buktinya. Lah Bang Juma kok sampai korupsi uang masjid, punya uang aja dibagi-bagikan ke saya. Gimana? Ini buktinya ya, Bang Juma sudah transfer. Nih ya, ini nama Bang Juma senilai 5 juta. Jadi dia mengirim itu 2,5 juta, buktinya dikasih Bang Juma double 5 juta nih. Jadi sekarang siapa yang bersedekah? Bang Juma yang bersedekah. Ya, 2.200.000 dibalikin 5 juta jadi 2.800.000 dia mendapat berkah dari Bang Juma. Ya, seharusnya kau bilang makasih ya sama Bang Juma. Tuh. Oke. Ini bukan menggibah ya teman-teman di bawah. Ini klarifikasi. Tuduhan fitnahan diklarifikasi. Jangan salah paham ya teman-teman. jadi fitnahan si Topik ini yang mengatakan itu karena ketahuan Bang Suma itu menipu, maka dia mengembalikan hasil tipuan itu. Wah, pintar kali lah. Pintar kali, bukan Bang begitu. ada Mican di bawah dinaikin ya. Bukan begitu ceritanya. Ceritanya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang yang kemudian nyumbang acara 17 Agustus, katanya 17 juta. Saya minta bukti, ternyata cuma 800.000. Adapun 2.200.000 itu sumbangan masjid. Masa sumbangan masjid dimintanya kembali? Ya nggak apa-apa lah. Kan yang diributkan awalnya itu acara 17-an katanya. Kita minta bukti, ternyata cuma 800. Atau gini bang, kan masih ada sisa keramik. Siapa tahu dia ini kukirimkan nanti ke sisa-sisa keramik itu. Boleh minta alamatnya. Iya. Siapa lagi tadi namanya, mungkin boleh DM aku ya. Tapi Bang Juma ini salah. Coba aku disuruh yang balikin. Kalau aku disuruh Bang Juma balikin duitnya, aku balikin jumlah yang dia keluarkan. Terus sisanya aku bawa buat dia makan nggak bakso. dia nggak minta untuk dikembalikan sebenarnya. Cuman saya yang minta. Daripada ribut, ini ya mesti. kan? Daripada ribut, tunjukkan bukti transfer Anda. Kan nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas kan kasihan nanti masjid saya. Kalau ada orang nyumbang masjid, tapi bukan masjid, acara 17-an. 17-an. Ya, kasihan nanti orang-orang yang sudah makan duit itu, karena kita punya hadiah waktu itu besar ya, Sat. Iya. Kita jor-joran waktu itu ya. Betul. Oh, gila acaranya luar Bukan biasa. hanya lomba, ada juga surah pendek, azan kayak gitu. Hadiahnya ada nggak?
pada saat kita bagi-bagi amplop kepada pemenangnya. Ada bang, tapi nantilah di foto. Fotonya bisa Assalamualaikum. diperlihatkan. Abang Iya. ini kenapa teman-teman di bawah kok bersihkan nama Umi, katanya Mi. Bersihkan kenapa? Ada apa dengan, ada tuduhan apa dengan Umi? Salah paham itu, salah paham yang di bawah itu. Oh. Salah Jadi gini paham. teman-teman, Bangda boleh Bangda? Iya, silakan. Jadi gini teman-teman, ini sebetulnya ada kesalahpahaman ya. Umi juga gimana ya? Jadi serba salah buat Umi. Semuanya saudara-saudara Muslim Umi. Jadi waktu itu Kak Inan datang ke Umi karena Kak Inan merasa ingin tabayun dengan Bang Zuma, tapi katanya sudah diblok sama Bang Zuma. Awalnya seperti itu saja. Nah, terus akhirnya cerita banyak bahwa Kak Inan dituduh minta di-up gitu ya, di-up di YouTube-nya Bang Zuma masalah itu. Nah, baru ada. Jadi Kak Inan itu seolah-olah merasa nyumbang cuman 200.000 aja, katanya rame-rame gitu ya, nyumbang cuman 200.000 aja Umi, katanya saya dituduh padahal saya tidak minta seperti itu gitu loh. Nah, jadi ini kalau Umi nggak nambah-nambahin, karena waktu itu sebetulnya Kak Inan itu pengen bicara langsung sama Bang Zuma, tapi mungkin waktu itu ya kondisinya Bang Zuma udah blok Kak Inan, jadi Kak Inan minta tolong Umi untuk dijembatani untuk bicara sama Bang Zuma. Umi bilang silakan Kak Inan, insya Allah kalau Bang Zumanya mau ya kita Umi bisa menyambungkan gitu. Tapi ternyata waktu itu tidak terjadi. Tapi sebetulnya semua masalah itu sudah selesai. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau Kak Inan mungkin menghitungnya include seperti itu, yang dimaksud Bang Zuma tentang Agustusan. Sampai waktu itu juga Kak Inan kasih bukti ke Umi dan itu sudah selesai, sebetulnya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Bang Zuma sudah mengembalikan semua seperti itu. Yang Umi permasalahkan tadi sama Bang Zuma karena Umi kesel sama si Taufik gitu kan. Umi sampai bilang kamu nggak ada hak ngurusin permasalahan antara Bang Zuma dengan Kak Inan, terus kamu jelek-jelekin Bang Zuma di muka umum. Pada saat ada orang lain bicara itu masalah sudah selesai, kamu minta bukti. Mana bukti bahwa Bang Zuma ini sudah mengembalikan uang donatur? Nah, ini Umi kasih ini bukti bahwa Bang Zuma sudah kembalikan gitu kan. Jadi nggak usah dibahas lagi masalah itu. Bahkan Topik pun tadi begitu Umi tegur di WhatsApp, dia langsung matikan handphone. Nah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Umi. Umi hanya ingin menjembatani teman-teman yang mungkin ada kesalahpahaman, sedikit-sedikit ada clash begitu ya. Karena Umi tuh merasa gini loh, kita saudara Muslim sama Bang Zuma, apalagi Bang Zuma udah Umi anggap abang dari dulu. Sama Kak Inan juga udah Umi anggap kakak. Logika juga mungkin kemarin Umi berusaha memberitahukan dia karena dia berbicara di depan para ustadz bahwa dia mau bertobat, tapi ternyata ngulang lagi. Akhirnya Umi kayaknya kesalahan Umi lebih dari kesalahan Bang Zuma gitu kan. Makanya tadi Umi bicara sama Bang Zuma tentang logika ini. Nah, seperti itu. Jadi Umi jelasin, nggak pantas kamu bicara seperti itu bukan masalah kamu. Masalah Bang Zuma dengan Kak Inan sudah selesai. Bang Zuma sudah kembalikan uang. Makanya tadi Umi izin ke Abang kan, karena Umi saking keselnya, ya Umi ini buktinya Bang Zuma sudah kembalikan kan. Seperti itu. Iya, saya tambahkan sedikit, Dinda. Jadi pengembalian uang itu bukan hasil tipuan. Bukan saya menipu, habis itu saya kembalikan. Enggak, orang ini minta sumbangannya dikembalikan. Daripada saya bongkar pondasi masjid, mending saya pakai dana saya pribadi. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman yang pernah nyumbang yang pernah nyumbang ke masjid, yang juga sama seperti wanita tadi, yang juga tidak ikhlas, boleh hubungi saya, boleh, silakan. Bang Zuma, saya tidak ikhlas, uang saya yang dulu yang saya sumbangkan itu, ini buktinya, kirim ke saya. Demi Allah saya akan kembalikan. Ya, kalau saya masih hidup, insya Allah saya kembalikan, atau ahli waris saya mengembalikan itu. Silakan kirim bukti. Yang tidak ikhlas seperti saudara kita yang tadi, yang tidak ikhlas menyumbangkan uangnya ke Masjid Nur Maulida, atau ada kegiatan seperti menyunatkan mu'alaf, atau menyantuni mu'alaf, atau apalah yang pernah menyumbang ke MMCI, silakan Anda kirim ke saya bukti
insya Allah saya akan berusaha untuk mengembalikan itu. Kalau perlu saya jual ginjal saya untuk mengembalikan sedekah Anda, sedekah infak Anda. Kalau saya sudah tidak bisa menggantinya dan saya punya ginjal dan ada yang mau membeli, demi supaya Anda kemudian itu tidak menggunjing, tidak memfitnah, maka saya akan menjual ginjal saya sesuai dengan apa yang Anda sumbangkan untuk masjid yang kita dirikan. Saya tak ada masalah. Tak pernah saya ribut, tak pernah saya nipu orang, tak pernah saya ngemis-ngemis ke orang. Adapun sumbangan yang masuk ke nama saya, Nur Alim itu dikarenakan bayar tukang. Bayar tukangnya itu tak ada, bank buka hari Sabtu. Dan kalau giro itu harus menggunakan cek. Ceknya itu butuh proses lama. Seperti itu, sementara hari Sabtu itu terkadang ada biaya yang mendadak, hari Ahad itu ada biaya mendadak. Dan saya tanya, ikhlas nggak ini? Ini untuk masjid. Ikhlas bang. Mau diumumkan? Enggak dang. Udah, terus apa masalahnya? Nggak ada masalah kan? Nah, jadi pengembalian dana itu bukan hasil tipuan. Jangan kemudian nanti di-framing. Pengembalian dana itu adalah pengembalian dana sumbangan masjid yang orang nyumbangnya tidak ikhlas dan minta dananya kembali. Saya sebagai ketua mengembalikan dana itu dengan menggunakan dana pribadi, karena dana sumbangannya sudah berdiri masjid. Kalau enggak mau, silakan datang ke Makassar, cungkil pondasinya, atau bawa mimbarnya pergi, atau bawa mixernya pergi, atau toanya pergi, sesuai dengan sumbangannya. Buktinya saya, Bang Suma, ada sumbangan saya 50 rupiah. Terus saya Bang Suma sudah tak punya duit, maka boleh nggak saya bawa keran airnya aja satu? Silahkan. Silahkan. Kalau besar-besar dan saya tidak punya uang lagi, ya mungkin saya jual harta untuk mengganti sumbangan kalian. Jadi nggak ada masalah di situ. Abang jual skincare. Iya, jual skincare lah. Tapi mana tahu ada yang nyumbang 400 juta, 500 juta, 100 juta, atau ada yang 5 miliar. Silakan. Kita akan ganti. Tapi bukti, jangan seperti wanita ini. 17 juta. Sampai hari ini ternyata nggak ada buktinya. Cuman Bang, fitnah. kan masalahnya tapi, gini kan Bang. tapi mohon maaf ya Bang Zuma ya, ini mohon maaf sekali ya buat teman-teman juga mohon maaf. Sebetulnya dari cerita 17 juta itu juga Umi sudah dengar Bang. Maksudnya itu bukan sudah nyumbang 17 juta, jadi mau nunggu euro sampai 17.000 maksudnya begitu. Nah, seperti itu. Bahkan ini juga Umi, makanya Umi juga merasa kalau ini adalah salah paham aja Bang. Salah paham. Itu bukan terus salah paham, Umi. Sebentar dulu, Itu bukan Kak Esti, salah paham, Umi. Sebentar dulu. Bentar Kak Esti. Umi rasa ini adalah salah paham. Nah, jadi mungkin ada orang-orang yang salah menangkap makna kata 17 itu bukan 17 juta. Jadi mau menyumbang pada saat dia bertanya dulu, ini Umi ada ininya, buktinya. Bukti screenshot dia tanya euro gitu loh. Jadi euronya masih 16 ribuan. Nah, terus dia bilang katanya mau nunggu sampai euro 17 supaya agak gede gitu loh. Ini Umi ada screenshotnya. Sebetulnya kalau Umi lihat sih ini hanya salah paham Bang. Salah paham, tetapi ya mohon maaf sekali lagi, salah penafsiran seperti itu ya. Karena ini orangnya kasih Umi screenshot, ini Umi buktinya waktu itu saya tanya euro gitu. Jadi saya mau nyumbang, waktu itu saya tanya euro dulu, masih euronya masih 16.000, saya tunggu sampai 17.000. Jadi tidak ada perkataan saya nyumbang 17 juta begitu loh. Karena mungkin sudah nggak bisa menemukan bukti. Tapi waktu itu ada live-nya loh, kalau nggak salah aku lihat live-nya. Ya, enggak, jadi gini, itu 16 sampai 17 juta. Bahkan dia ngomong ke salah satu sultan yang ada di luar negeri juga. Cuman sultannya nggak bisa dihubungi, mungkin di sana udah pagi ya, udah jam 3-an. Itu sangki saya tidak percaya, saya pertemukan Bunda Inan sama Mbak D di melalui telepon. Itu Mbak D juga kalau bisa dihubungi sekarang, itu Mbak D naik.
Ya, jadi 16 sampai 17 itu benar keluar dari mulut Inan. Bahkan saya pertemukan Mbak D dalam telepon jam 12 malam itu. Karena saya nggak percaya omongan dia, nggak mungkin Bang Juma kayak gitu. Dan sama Mbak D, dia bilang enggak 16-17 kok, cuman 2 juta lebih. Nah, di situ juga dia nggak jujur. Tuh. Dan gini ya, masalahnya Bang Juma kan udah clear semalam sama si Logika. Ini kenapa si Inan ngompor-ngompori menceritakan ini kepada Logika? Nah, ini yang perlu jadi pertanyaan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau menjelekkan Bang Juma? Maksudnya apa? Kan udah clear. Bang Juma juga udah clear sama si Inan, dikasih uang malah lebih 5 juta. Dan sama si Logika juga semalam udah clear. Ini kenapa kok ada kompor-kompor lagi? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Apa tujuan si Inan menceritakan kepada si Logika? Ini KST, kalau Logika itu bukan dari Kak Inan tapi dari si rest area. Kemarin Umi nonton ya, Umi nonton bahwa si rest area yang akan kasih bukti tentang ini, tentang Kak Inan ini. Jadi bukan Kak Inan tetapi si rest area itu. Kemarin Umi nonton. Ya, rest area berarti dapat dari mana? Mungkin yang waktu rame-rame pertama itu biasanya kan mereka bahkan kan biasanya suka di-record di YouTube-nya si Papa Jahat gitu. Kalau Umi kemarin sih nonton banget gitu ya si rest area yang mau ngasih data-data termasuk katanya yang uang donatur itu begitu loh. Umi dengar sendiri, bukan dengar dari orang tapi rest area yang kemarin dia sampai dengan selesai dia ada di room si Taufik, dia yang mau, bahkan bukan itu saja katanya, semua ya termasuk yang minta buat AC, yang minta buat kosan, minta buat wifi, mau dibongkar semua ke Logika. Nah, jadi si Logika itu dari si rest area Bang, yang hari kemarin banget. Ya, saya rasa tidak perlu diperpanjang ya. Pada intinya ini hanya fitnahan dari si Logika. Betul, fitnah. Ya, Betul. fitnah. Saya mengembalikan itu bukan hasil tipuan. Saya mengembalikan itu karena saya dikirimi bukti. Ini bukti saya sudah menyumbang. Ya, saya kembalikan. Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini murni ini fitnah dari Logika. Kalau bisa sudahlah. Kan Bang Suma Iya, sudah udah selesai. Uangnya sudah dikembalikan, dia mau cerita apa. Nah, kalau kurang gak usah ke Suma, ke saya. Iya betul, ini sebetulnya Logika yang punya masalah hari ini tuh Logika. Makanya Umi tadi langsung chatting ke Logika. Masalah Kak Inan sama Bang Zuma sudah selesai. Bang Zuma sudah selesaikan masalah sama Kak Inan. Nah, kenapa kamu kayak begitu lagi? Dia bilang tadi yang Umi udah kirim ke Abang ya, chattingannya Logika itu kayak begitu. Makanya Kak Inan juga kenapa kok ini rame lagi, Umi ada apa gitu. Nah, ini murni Logika yang punya masalah hari ini. Ya, Umi Didi kalau sudah lah, maksudnya nanti bahan tertawaan kita dengan orang-orang kalau membahas seperti ini kan. Bang Suma udah klarifikasi ya. Saya udah tahu bahwa Bang Suma itu siapa, bagaimana orangnya. Kalau mau tahu persis Bang Suma, tanya saya. Ya. Bagaimana orangnya? Aku boleh berpendapat, mendingan si Logika ini dikasih pelajaran deh biar kapok. Biar Betul, Umi juga tadi menyarankan begitu. Abang bertindak aja Bang, tindak aja. Karena Umi Abang juga udah bertindak kesel. aja Bang, biar kapok. Kalau saya begini, nggak usah lah. Kita kan udah tahu Logi itu kayak gimana. Dia udah. Tapi kan udah dijamin Pak Peta. Semalam udah diapain sama Bang Juma. Tapi dia nggak kapok. Nah, saya rasa sih kasih pelajaran sih biar kapok. Sebentar, karena begini, itu kan memperjuangkan kebenaran yang berat, ya berat. Tapi mari kita bersikapi dengan bijaksana. Nah, orang menilai, orang bisa menilai Logika itu kayak gimana. Siapa lagi yang kayak gimana? Kita udah bisa. Makanya saya bilang ke 2 malam yang lalu atau semalam ya saya ngomong bahwa makanya ada pertanyaan saya terakhir itu ya Gurunda ya. Saya mengatakan bagaimana kelak di kemudian hari di Logika ini sudah merasa sendiri dan minta maaf dan bertobat. Ya, jawabannya kemarin kan dimaafkan secara individualisme ya.
Tetapi kalau dia mau bergabung dengan kita, mohon maaf, organisasi ini tidak membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Yang seperti itu. Jadi lambat laun dia akan mati sendiri. Mbak Hesti, Umi Chan. Ya Tapi dia bikin Dia- Kan udah ketiga kalinya Pak Peta. Iya, ini bukan Yang ketiga sekali, kali dua loh. kali, udah sering kali loh. Dia Karena bikin kenapa? onar, bikin Begini ya, saya kegaduhan takutkan gitu loh. begini. Nanti akan dipremen lagi oleh orang-orang ngoten. Itu Islam tuh saling lapor-lapor lah, saling bagaimana. Sekarang aja udah di framing. Sekarang aja udah di framing. Tadi Ya itu gimana nggak Bang mau Pata dilapor gini ya. kalau kelakuannya Tadi kayak gitu. tadi justru dia menyarankan untuk kita kecilkan room Muslim, ramaikan room Kristen. Nah seperti itu jadi udah. Ngomong gitu. Iya, Umi udah rekam semua kok pembicaraan dia itu kayak apa. Malah dia nyarankan ayo mulai sekarang sepikan room Muslim gitu kan. Kalau mau ramaikan room Kristen aja. Orang yang tidak punya teman-teman lagi di Muslim, ya, memang begitu sifatnya, karakternya begitu. Jadi saya ambilkan contoh ya, ada salah satu ulama besar ya, ulama besar. Ini Samsi Ali saya sebut namanya aja. Didatangi oleh orang Islamofobia, dilempari di masjidnya, dikata-katain di masjidnya apa di dalam pikirannya. Andaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sini, apa yang dia lakukan? Apakah dia membalas? Yakin tidak. Pilek ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Samsi Ali, dia memburu orang itu, kemudian dia memanggil dengan tersenyum, mengucapkan terima kasih. Iya, apa yang terjadi? Tiga minggu tidak bisa tidur, sampai dia beli buku, akhirnya masuk Islam. Sekarang sudah 15 juz di Maroko dia hafal. Jadi artinya ada sesuatu memang sikap yang harus kita ambil dengan tegas. Ada juga harus kita bijaki. Saya tahu teman-teman di sini pasti tersinggung. Seorang gurunda kita yang sangat kita hormati dikasih begitu, saya paham. Saya pun merasakan hal itu, makanya saya dari tadi diam. Makanya saya bilang kalau masih ada yang mau ditanggulangi, nggak usah ke Bang Suma, ke saya aja. Kalau memang Anda merasa kurang itu. Nanti aku WA Pak Peta ya. Aku WA Pak Peta ya. Baju aku nambahin dikit. Kalau menurut aku sih udahlah, nggak usah dibahas, karena kalau kita bahas pasti dia bakal senang, bakal suka. Besok lagi dia cari lagi apalagi benar itu. Kita sudahi saja. Pinter Sadli kali ini, pinter kok Sadli habis minum susu namanya apa? orang gila kan, namanya orang gila, pasti bakal ada saja yang mau dia buat. Terus kemudian dari 3.000 penonton pasti dari 2.950 ini mereka bakal tahu mana fitnahan, mana kebohongan, dan mana kebenaran, dan pasti mereka lebih memilih Bang Juma daripada orang gila tersebut. Tapi kalau namanya Oten ya tahu sendiri kan, kitabnya aja dia mencuri. Jadi mending kita nggak usah bahas lagi. Ih, pinter kali si Sadli malam ini Wak. Orang gila kayak gitu. Pinter Sadli malam ini. Susu kambing merek apa kau minum? Beruang Bun. Mending kita diskusi aja. Besok dia mau ngapain lagi, orang urus. Kalau kita bahas dia makin suka kayak gitu loh. Iya benar. Itu kali, maksud saya. Sadri. Itu maksud saya bahwa saya tahu perasaannya kita semua di sini, netizen yang ke Bang Suma itu saya tahu. Kita juga sakit hati gitu loh. Tetapi kalau tambah kita cerita, tambah kita itu tambah besar kepalanya dia. Kalau menurut saya gini, Sadli itu dipecat aja jadi keponaan Bang Jumal, nggak betul itu Bang Jumal. Malam ini dia pinter Pade, malam ini dia pinter. Sadli, angkat aku jadi muridmu. Yang tadi pantunnya mana pantun? Enggak teman-teman, ini dibahas sebentar aja kan, karena terkait dengan bukti-bukti transfer itu aja pun. Setelah itu udah selesai, biarkan aja. Saya juga tadi Udah selesai, iya. Iya, adik saya yang bungsu nelpon nggak terima diperlakukan kakaknya seperti itu. Ini belum saya baca lagi chatnya. Dan Satu lagi Gurunda, Iya. ya, saya sampaikan kepada teman-teman, kalau ada hal-hal seperti itu dipikirkan dulu baru dikirim ke Bang Suma. Ya, lebih baik kirim ke saya atau kirim ke
Ustaz Sugi sebagai pengawas, ya. Artinya janganlah hal-hal seperti itu memancing lagi emosinya Gurunda gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak usah terlalu diadukan karena mengganggu. Mungkin lagi jernihnya berpikirnya Bang Zuma, tiba-tiba ada seperti itu terganggu lagi ya. Sesabar-sabarnya manusia, kalau dikorek-korek terus ya kan akan melonjak-lonjak juga gitu kan. Karena saya tahu persis ini, ya Gurunda ini saya tahu persis orangnya sangat lemah lembut, ya, yang aslinya. Ya, orangnya sangat lemah lembut dan suka membuli aku. Ya. Nah, buat netizen kan, kalau misalnya tiba-tiba lagi scroll TikTok, terus muncul labnya, kalian bilang aja dalam hati gini, orang gila lagi lab, ngapain aku nonton kayak gitu? Iya, lewat terus deh. Lewat terus. Pinter diberangkatin. Sadli, angkat aku jadi muridmu. Enggak, Gini, berstiker aja. salah itu Bang Sadli. Kalau lewat live-nya gitu kan, pengemis pakai kostum Yesus lewat, gitu. Nah itu kalau ada orang gila lagi, ya udah skip Nah, aja. nah itu Langsung Ustaz Sugi aman, kan? yang Umi, yang kepikiran Umi itu kayak begitu. Sebetulnya kesalahan ada sama dia. Dia pernah cosplay kayak begitu, pernah injak Bible. Nah sekarang seolah-olah mau melempar kesalahan itu terhadap Bang Zuma. Bahkan mereka cari muka di depan orang-orang Kristen. Jadi seolah-olah mau ngelempar gitu kesalahan itu. Padahal yang bersalah dia kita udah nasehatin baik-baik kan begitu ya. Iya, nggak diterima. Nggak bisa dinasehatin. Tadi aja ribut itu di rumah Faruk. Tadi siang. Oke Bu, oke Bunda-bunda, kita akhiri dulu arisan kita malam ini ya. Kita lanjut aja diskusi aja. Pesan terakhir ya. Pade nanti rungkat tuh. Enggak. Sebentar, pesan terakhir saya tentang artinya Anda menyumbang, Anda netizen yang mau menyumbang kepada MMCIK, ke APIK. Pokoknya kalau Anda tidak ikhlas, Anda punya tendensi lain, nggak usah nyumbang. Percuma. Gitu. Yang dibutuhkan di sini adalah keikhlasan, karena ini adalah tabungan kita insya Allah di akhirat. Jadi kalau Anda memang mau nyumbang karena hanya mau dibilang, hanya mau dikagumi oleh seseorang, atau punya tendensi lain, nggak usah, mending nggak usah. Karena kenapa ujung-ujungnya mungkin terjadi hal-hal seperti ini, dicerita kiri kanan gini. Lebih baik nggak usah nyumbang. Ini kita bahas lagi yang lain. Oke. Saya Boleh juga saking emosinya ini, habis ini air 1 gelas ini. Saking emosinya gua. Oke, Bunda-bunda, mungkin ada boleh 2 orang turun, kita berikan 2 slot untuk teman kita yang OTN. Mungkin yang Gurunda mau turun. Host turun kau. Gurunda, saya mau ke komal-komal lain. Dah, belusukan ya. Sini aja. Iya Dinda. Ya. Ya Dinda, Oh, saya makasih. Jangan jauh-jauh ya. Oke. Iya, Bang Zuma, saya pamit juga. Bang Sadli sudah naikkan. Iya, iya, oke. KSI. Assalamualaikum semuanya. Umi, pamit dulu ya. kalau boleh di Ya, saya Sugi. catat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bang Peta? Di Bang- WA Bang- saya, Bang Zuma. nomornya catatnya hilang sama saya. Oke, siap. Oke, Gurunda dan semuanya Ustaz Sugi, Siap. dan lainnya Bunda. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dazuma, ini tolong jelaskan nih sama teman-teman. Katanya saya jadi curiga sama Umi karena Umi nggak pernah satu room sama Bang Zuma. Jelasin Nggak, Bang. Saya nggak jarang kita serum ya. Karena kenapa? Beliau ini narasumber, saya juga narasumber. Kalau satu komal, saya diam dong. Bisa meledak. Iya. Saya diam atau dia yang diam. Sementara kita punya gira itu sama-sama mau berjuang. Nah, kalau kemudian sama-sama ngomong bisa pecah komalnya.
Gitu. Jadi teman-teman gini, saya sama Bang Zuma sudah sepakat kita berbagi tugas begitu ya. Betul. Karena tujuan kita dari mulai awal turun ke sini saja kita sudah seperti dibaiat dan membayatkan diri untuk membentengi saudara-saudara muslim dari upaya-upaya mereka ya, upaya-upaya pemurtadan. Kemudian ada upaya-upaya untuk memelintir. Ya, oke ya. Dari apa namanya untuk melawan subhat-subhat mereka. Jadi Umi sama Bang Zuma sama Uni Rifa sama Ustadz Sugi dan yang lain-lainnya ini berbagi tugas teman-teman gitu loh. Jadi kita sama-sama sebetulnya sama-sama siar, tapi karena kan room ini tidak satu saja. Ini banyak bermunculan room-room yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kita juga menemani teman-teman yang buka room-room baru. Ya, kalau Bang Zuma mah nggak usah didampingin, udah nggak usah kita ceritain deh. Ustadz Sugi nggak usah didampingin, tapi room-room baru ini teman-temannya kan yang baru terjun ke dunia debat gitu loh. Ya, teman-teman jadi pahami kalau Umi jarang satu room, tapi tidak pernah tidak sama sekali gitu ya. Kadang-kadang juga kita satu room. Nah, tapi Ya, karena di sini kemarin Bang Zuma pas debat dengan siapa tuh kan kita sama-samanya. Komunikasi di belakang layar juga lancar. Oh iya, sering beberapa kali sama Bang Zuma di belakang juga. Apalagi kalau Bang Zuma nih udah ini Umi di belakang yang ribut. Abang turun, nggak usah diladenin abang kayak begitu. Jadi Umi yang sibuk di belakang gitu ya. Kayak kemarin nih sama Bang Logika, sama si Logika Bang Zuma kayak begitu-gituin. Umi yang sakit hati. Abang turun, abang. Umi nggak suka, nggak kuat gitu loh ngelihatnya ya. Makanya seperti itu. Karena apa? Umi, Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Handi ini seperti lahir dari satu rahim yang kemudian tumbuh besar bersama gitu teman-teman. Jadi kita udah seperti saudara ya. Jadi Umi tahu Bang Zuma di sini pembicara, Bang Zuma tahu Umi pembicara, Ustadz Sugi tahu pembicara. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas seperti itu. Silakan Abang. Oke, Umi, terima kasih untuk penyampaiannya. Mumpung ada Otennya nih, kita sapa dulu ya. Tadi ada Bang Adit. Halo Bang Adit, silakan dibuka mic-nya. Apakah Bang Adit yang tadi nih? Tadi ada Kristen namanya Bang Adit. Dia katanya mau ngobrol-ngobrol santai aja dulu sama Bang Juma. Silakan Bang Adit dibuka mic ya. Halo, Adit. Bang Adit. Setiap ada pertanyaan, Dinda Umi Dini pasti mau ngomong. Saya juga pasti ngomong. Sahut-sahutan. Begitu Umi Dini yang ngomong, saya pasti gregetan. Begitu saya ngomong, Umi Dini pasti gregetan. Karena sifatnya kami ini penyerang, sama-sama penyerang gitu loh. Kan cetak golnya satu aja kan? Benar nggak? Betul. Gitu. Masa Umi Dini juga mau cetak bola, saya juga mau cetak bola. Gimana tuh? Akhirnya apa yang terjadi? Kesal kan? Makanya kita saling bagi tugas. Kecuali ada yang kredit, ada sesuatu pendeta yang betul-betul harus kita hadapi sama-sama, kita hadapi sama-sama. Itu sudah kita bicarakan. Ada sesuatu yang diskusinya bareng, kita bareng. Apalagi Umi Dini ini kan penguasaan materinya alhamdulillah, tidak perlu pendampingan lagi. Beliau hebat. Seperti itu. Nah, kalau Siapa bilang tidak butuh pendamping? lain cerita ya kalau itu. Oh, Carikan pendamping. Ya. Saya itu kenapa selalu dampingin Bang Zuma? Bang Zuma saya itu sering ngomong. salah bentar sedikit. Sering Saya salah ngomong. sebut. Tunggu Teofilus dulu, jadi saya Teponius. dulu. Nah, itu dia. Makanya saya dampingin dia. Awas Tepolius. Wah, salah jangan gitu. Makanya saya dampingin terus deh. Jadi Harus kalau didampingi ya. iya, jadi kalau Ahi Sugi ini memang kami selalu sama-sama dari dulu, dari Facebook, WA, Zoom. Dan kalau beliau tidak ada pada saat saya berdebat, ada terasa kosong gitu. Terasa ada yang hilang. Ada yang kurang. Dan jujur, semangat saya itu berdiskusi ketika beliau ada itu beda dengan kalau beliau tidak ada. Begitu juga Bang Handi. Entah lucu aja. Perasaan kayak lebih berotot aja kalau mereka ini ada di dekat saya. Begitulah faktanya. Ya kan? Nah, sama dengan Peta Lempu. Beliau ini kalau makan nasi lontong tidak ada saya juga hambar rasanya kan gitu.
ngopi di ujung tol juga kalau nggak ada Bang Suma hampa dia rasa tanpa saya. Betul, Gitu. betul. Begitu teman-teman. Kayak makan lontong nggak pakai sayur ya Pak, pakai lempu ya. Benar. Gitu. Oke. Justru kalau Ahisugi Adit. jauh, saya pasti cari. Pak D, mana Pak D? Kemana dia? Cari, di mana dia berada? Itu selalu saya tanya, host. Ahisugi di mana? Di sana. Bang Andi di mana? Di sana. Oh, biarlah kita intip-intip dulu. Mudah-mudahan beliau ikut ke sini. Buka Komal, alhamdulillah beliau nongol. Dia tahu itu sudah satu hati kita. Kalau saya Gurunda enggak dicari ya. Sama Bunda Rahma juga. Kalau beliau nggak ada pasti kita cari. Karena tidak ada kemudian yang kasih bunyi gendang. Kedepok, dia. Paulus, botak, kan gitu. Kecuali Umi yang nggak pernah dicari. Umi ini seseorang yang dihilangkan. Tapi kita monitor loh. Oh. Iya, kita monitor loh. Kami monitor. Umi Dini kami monitor. Uniripa kami monitor. Siapa lagi namanya yang sedeng di atas ini kami monitor semua. Jadi teman-teman yang Enggak, nama aku lebih bagus gitu bang. Coba nama aku bagus coba. Bisa nggak? Dinda Tani. Coba blokir. lebih bagus coba. Blokir permen. Nah itu dia. Saya tuh kadang, Pasti kita monitor. saya tuh kadang ini kalau ketiga Sri Kandini ngomong ini ngeri-ngeri sedap ini kalau Nah itu dia. istilahnya Apalagi ini, di anu. Tapi Uniripa Bang muncul. Juma nih Pak Peta, Bang Juma ini kalau manggil aku tuh gak pernah betul tuh ya, ini orangnya nih. Ya nggak apa-apa lah. Supaya kamu kurangi sedikit volume suaramu itu. Mau blokir Abang juga preman kuat. Tadi kah, abang diskusi mau ke dini, drama sampai kah, sini mau kedengaran suara bincang abang. kah. Ini kalau sudah naik emosinya, sudah tariknya naik, waduh, keluar kata-kata mutiara semua. Saya tidak Jepeta, saya paling lembut. Apa tidak? Deh. Paling Bunda Rama katanya paling lembut, tapi netizen Bunda Rama yang paling banyak. Apalagi kalau Gimana tuh, Bunda? apalagi kalau Micang itu lagi menjelaskan di foto-foto, aslinya keluar. Ngamuk. Nah itu dia kan kalau beliau ada saya juga beliau ada ampus kuping orang itu bukan cuman oten aja Islam pun tutup Nah, kuping. kalau Gurunda yang saya koreksi itu, yang mau dilawan debat itu lihat-lihat dulu suaranya, jangan sampai umur belasan tahun. Oh, umur belasan tahun bukan tandingannya Bang Suma tuh. Kalau itu Peta suruh colek pendetanya, suruh jilat itu nggak apa-apa. Bukan colek, colok, pakai telunjuk. Colok. Monitor juga dia kan. Bukan colek, colok. Ya pada dasarnya ya gimana ya Bang Peta, kalau orang udah dikasih tahu satu kali ngeyel kayak gitu ya bikin jengkel, ya wajarlah kita kesal. Wajar kita marah pada saat kita menyampaikan sesuatu terus dia jawab dengan asumsi. Wajar kita kesal ya kan? Karena kita kan diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran gitu. Pada saat kita menyampaikan kebenaran terus dibantah oleh mereka dengan cara asumsi mereka, wajar apalagi dengan hujatan, ya wajib kita keras terhadap mereka. Makanya Umi banyak yang bilang Umi ini kok kayak Bang Zuma perempuannya, katanya gitu ya. Kalau lagi ngejelasin tapi kalau udah marah ya kayak begitu. Ya betul. Oke, kita coba sapa RSF. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bang. Malam. Ya. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Nyimak Selamat aja. malam bang. Udah gitu aja. Kira ada masalah. Apa yang mau disampaikan bang? Bang? Nyimak aja. Kangen Apa yang mau aja, disampaikan? kangen aja. Oh kangen ya udah dibawa dulu ya bang. Kami cari oten dulu ya bang. Salam kenal bang. Bunda orang baru mau buka mulut. Udah diturun. Udah dia ada ngomong loh.
Aku pula, aduh. Ini si Adit ini, Adit selamat malam. Cuma itu nggak galak, yang galak ini satpam-satpamnya nih loh. Galak-galak nih satpamnya. Iya, bodyguardnya kan galak-galak. Tapi sekali maju Bang Juma habis. Satu tendangan sampai ke Medan, satu pukulan sampai ke Jakarta, ya kan? Oke, kita sahabat dulu, ada pemburu domba. Tapi sekali maju Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma ingin salam aja Bang Zuma sama yang lain. Saya turun lagi ya, gugup saya di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam grogi kenal. dia. Iya Bang, saya turun Bang. Saya turun aja. Ya, loncat ya. Yan, selamat malam agak apa Yan? Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya gugup juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gugup juga. Enggak, saya mau nanya sama Bang Juma tentang diri saya sendiri loh, tentang saya diri pribadi. Mohon Mohon maaf aja Bang sih. Yan, Bang Yan agak bentar Bang Yan, mohon maaf. Agamanya Islam kan? Mau nanya ke Bang Juma. Kenapa Iya. typing Anda nantang-nantang Bang Juma sok kali kok dibawa nanti ke typing. Supaya naik cepat dinaikin. Tapi nggak gitu juga. Tapi Udah nggak gitu biarin juga. Mbak Esti, biar. Itu trik, udah biarin. Pokoknya jangan iya, heran kalau maksud netizen begitu, itu Bang. kadang berbuat gila itu nggak usah heran. Biar dinaikin. Gini Bang Juma, saya mau nanya sama Bang Juma. Ya. Saya Islam. Jujur saya pengguna narkoba Bang Juma. Tapi alhamdulillah saya tuh semenjak 6 bulan terakhir ini mindset saya sudah saya rubah. Tetap saya sholat, tapi saya buat ngelupain narkoba itu susah, tapi saya tetap sholat gitu. Itu hukumnya buat diri saya itu apa? Apakah saya orang termasuk orang munafik apa gimana Bang? Tapi Kira-kira. ada upaya untuk meninggalkan. Ada Bang Juma, ada, Disawan cuman dorongan asal pengen meninggalkan itu emang ada, cuman Aja santai, dari santai dorongan- aja ngomongnya Bang, santai. Tarik dulu iya. napas, tarik. Oke. Santai ya. Ya itu karena sawan pemakai kayak gitu. Santai. Ya, tenangkan dulu dirinya, tenangkan. Tarik napas dari mulut, maksudnya keluarkan dari Bukannya dia yang santai, malah situ yang ngamuk. Gimana sih ini orang? dia. Gitu ngomongnya, santai Bang, santai. Gini, Santai. jadi saya cuma mau nanya hukumnya Ya. buat diri saya itu apa? Saya termasuk golongan orang-orang apa gitu? Orang yang munafik kah? Apakah orang-orang yang merugi lah atau gimana lah maksudnya gitu? Kira-kira. Kalau dibilang rugi, iya. Kalau dibilang zolim juga iya. Tapi positifnya Anda menyadari itu dan berusaha untuk meninggalkan hal yang terberat, ya, yang memang orang susah untuk keluar dari sana dan susah jujur untuk mengakui dirinya seperti itu. Tapi saya mengatakan ini adalah tindakan positif. Anda sudah mulai sholat, mudah-mudahan dengan sholatnya yang khusyuk. Kalau tidak khusyuk, usahakan khusyuk sehingga bisa mencegah dari perbuatan itu. Tinggalkan pelan-pelan, insya Allah bisa. Banyak kok yang bisa sembuh, yang tadinya pemakai berat karena kemudian takut kepada Allah, takut kepada kematian, ya akhirnya mereka kemudian bisa meninggalkan itu sepenuhnya. Saran saya, kalau di tempat saudara ini ada jamaah tablik, coba ikut ke mereka. Belajar ikut untuk langsung praktek di lapangan bagaimana meninggalkan hal-hal yang sifatnya membuat kita jauh dari Allah. Ikut keluar 40 tahun. 40 tahun. Berapa tahun? 40 hari. Belajar dulu 40 hari. Untuk kemudian bersama dengan orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Coba ikut tablik.
cari kesibukan. Di tablik itu bagus, kesibukannya bagus. Coba, mau nggak? Yan, buka mute-nya, jawab Dan itu. silakan Ibu. Salut ya, salut ya. Iya. Kalian nggak takut nih ada BNN lagi nonton kita ini. Ya enggak lah, nggak perlu ditakutin. Satu lagi Bang Joma, saya kan baru 6 bulan ini di luar ini. Saya kan sebelumnya kan di penjara kemarin. Iya. Saya baru 6 bulan di ngirup udara luar ini. Sewaktu saya di dalam penjara itu, apa namanya, saya kena badai dalam keluarga ya. Waktu saya di dalam sekitar saya 1 bulan saya pengen bebas itu. Saya dikabarin sama istri kalau anak saya itu dioperasi, ya sakit ya kan, nggak tahu sakit apa, itu tiba-tiba dioperasi, banyak timbul penyakit yang aneh-aneh. Itu anak saya yang bontot itu, yang cewek paling saya sayang gitu kan. Nah begitu Allah lebih sayang kali sama dia. Setelah itu dia ambil anak saya di umur 12 tahun ya, belum balik. Itu kira-kira umur di 12 tahun itu udah ada hukumnya gak buat dia apa dia. Jadi katanya sih, kata saya selalu ditenangin sama Ustadz waktu di dalam, katanya itu buat penolong saya, katanya kalau itu pun didoain gitu. Nah, saya belajar dari baca Al-Quran juga pas saya di dalam itu. Dari pertama saya baca patah-patah baca Al-Quran di dalam, alhamdulillah saya udah lancar lah, dibilang lancar lah. Jadi tajwid saya tahu semuanya. Itu di dalam saya mau pelajarin semua di situ. Nah, maksudnya bener apa enggak sih kalau umur 12 tahun itu yang belum balik itu apa namanya, itu bakal jadi penolong kita, Bang Juma. Coba. Iya. Bang Juma. Iya, betul. Beliau belum balik, kemudian menunggu orang tuanya di jannah, surga itu. Ya, makanya. Jadi Bang Juma sampai sekarang ini sampai sudah banyak, udah hampir 6 bulan ini, saya kadang-kadang tuh kalau saya lagi menyendiri di kamar begini, pulang kerja begini, saya kadang-kadang nangis Bang Juma. Nangis itu ngingetin anak. Apa saya nangis dengan nangisnya saya ini apa namanya, boleh apa enggak itu kira-kira Bang Juma? Saya masih tangisin itu anak saya. Enggak boleh saya. Enggak boleh Bang. Enggak boleh ya. Enggak boleh, jangan ditangisi, jangan terlarut-larut. Artinya ketika Anda menangisi, agak di-mute, di-mute dulu Bang, di-mute. Noise. Jadi ketika Anda menangisi artinya Anda belum ikhlas. Relakan, itu milik Allah. Ya, ikhlaskan. Allah itu justru sayang kepada anak Anda. Ibaratnya gini Bang, saya analogikan begini ya. Ketika Anda punya anak bandel, ya kan, dia itu main hujan-hujanan, pasti sikap Anda itu beda dengan anak yang Anda sayangi yang main hujan-hujanan. Anak yang Anda sayangi, nak sini nak, cepet sini, sakit. Ya kan, nanti sakit, dipanggil Bang, diajak. Itu bukti cinta Anda kepada anak Anda. Ya kan? Seperti itulah Allah, ketika mencintai diambil dia. Sayang Allah dengan anak Anda. Nah, supaya Anda nanti bisa berjumpa di akhirat sana, berhenti Anda menggunakan narkoba. Karena kalau Anda tidak bisa berhenti menggunakan narkoba, mustahil Anda bisa jumpa dengan anak Anda. Itu dia. Karena itu jelas barang haram. Jangan terus diikuti, ya, jangan diikuti itu barang haram. Karena akan membawa Anda kepada kebinasaan, ya. Jadi kalau hal yang ditangisin itu berlarut-larut itu nggak boleh Pak Ustadz Subi ya. Pak Ustadz Subi kan ini. Iya betul, nggak boleh Bang, nggak boleh ditangisi Bang. Tapi saya nangisin itu bukan nggak rela gitu Pak Ustadz. Saya nangisin itu cuma rasa Rindu. kangen. Saya tidak rindu. Sedangkan saya nggak seperti orang tua yang tinggal anaknya yang berasa ikut ngubur, berasa ikut kain kafanin atau gimana. Saya cuma ngeliat dari video call itu dia. Dan saya merasa bersalah banget dari situnya. Saya bukan masa. Iya, saya kalau nangisnya itu nangis rindu, nangis penyesalan, tidak apa-apa Bang. Ya itu yang saya tangis itu rasa rindu, bukan rasa penyesalan gitu. Makanya kadang-kadang saya berdoa sama Allah ya, semoga Allah memberi kebahagiaan di sisinya, begitu ditempatkan dalam surganya atau gimana gitu. Ya, dia ngomong, saya waktu ngomong sama Pak Ustadz saya di dalam ya, di penjara itu, katanya
tenang aja itu anak lagi diasuh sama Nabi Ibrahim. Emang bener gitu Pak Ustadz ya? Oh itu hanya penghiburan aja. Saya nggak ketemu dalilnya itu bang. Penghiburan aja itu. Iya, Nggak iya, ketemu iya. dalilnya. Ya intinya kalau Tapi Anda sekarang- benar-benar cinta dengan anak Anda berhentilah Anda menggunakan narkoba itu berhenti. Itu aja pesan saya sih bang. Insya Allah. Iya, insya Allah sih saya pengen dalam hati sih pengen lagi gitu. Tapi kadang-kadang rasa sugesti saya itu lari ke situ tuh kayaknya masih ada gitu Pak. Apalagi saya udah masih berkocokol dengan kawan-kawan yang masih seirama. Nah itu dia, tinggalkan Bang. Di jalan itu Pak. Tinggalkan bang. Gitu. Iya Pak. Ya, jadi kata Nabi itu orang hidup itu tergantung pergaulannya. Ketika dia bergaul dengan orang yang menjual parfum, maka dia akan merasakan wanginya. Ketika Anda gaul dengan penjual tukang ikan asin, Anda ya bau ikan asin. Jadi tergantung bagaimana Anda bergaul, Bang. Makanya dalam pepatah Jawa itu kan obatnya hati itu kan ada 5, ya kan? Apalah semua itu orang itu dinyanyikan kok. Apa obat hati itu 5? Itulah yang harus Anda lakukan. Insya Allah ketika ada kecenderungan ingin memakai lagi, ingat Allah, zikir, baca Quran, sholat malam. Nah begitu caranya bang. Ya udah, terima kasih buat semuanya, Bang Juma, Pak Ustadz, Sugi, semuanya yang ada di atas. Terima kasih atas jawabannya. Gitu. Insya Allah ya, Pak, saya bisa ninggalin lah, Insya Allah pelan-pelan. Amin. Ya udah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bang ya. Iya, siap. Mau siapa? Ya siapa lagi? Allahu Akbar. Baru saya mau ngomong. Ya silakan Pak Peta, didengerin di bawah kok Pak Peta. Itu udah turun sih. Jadi kalau saya cuma bisa sarankan saja, bersyukurlah Anda diberikan sebenarnya ujian dengan kehilangan anak ya. Jadi kalau saya bisa sarankan malam ini barangkali dalam keadaan sehat, ya bangunlah sebentar, sholat tobat. Ya. Kalau belum bisa melaksanakan sholat-sholat yang lain ya cukup sholat tobat dulu. Ya betul-betul ya, betul-betul taubat. Insya Allah pasti akan dapat hidayah. Amin. Coba kita sapa dulu ini terkotok. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Ya. saya cuman sebentar aja Bang Juma, cuman mau menyampaikan kalau tema Bang Zuma minggu-minggu ini luar biasa, halal bin zakar itu Bang Zuma, itu tema kesukaan saya itu Bang. Bawakan terus Bang Zuma untuk itu Siap. paling menusuk itu Bang Zuma, luar biasa itu temanya itu. Alhamdulillah. Insya Ya itu, Allah. ya itu aja Bang Zuma. Iya, Makin naik sama-sama. ini, Bang Zuma. Makasih. Ya, Makasih, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hai Lale bin Zakar. Teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan. Silakan ke atas. Mau bersyahadat juga silahkan. Silakan kemari. Kalau di Makassar itu lale gatel. Lale kakinya, gatal kakinya. Bukan. Lale mulutnya. Perempuan gatel. Oh gitu. Perempuan kena penyakit kulit berarti. Bisa dibilang ide lale nah. Oh, berarti dia kena kurap. Bukan itu dah.
Gatal ke. Tidak sabar dulu, Do. Selamat malam, assalamualaikum. Konsolasi dulu. Halo. Kenapa turun? Yo. Matius 7. Ya, mesti. Matius 7, nabi palsu akan diusir. Muslim kayaknya Matius 7. Matius 7 kau Muslim? Kristen dia. Kristen. Saya Kristen sih seingat saya, tapi ya entahlah, coba ditanya dulu. Ya, dia bawa Matius 7 itu, Matius pengusiran. Pengusiran Kristen. Matius, kalau nggak ada suaranya, aku turunkan ya. Oke. Ada nada. Next. Nada. Nada lale. Nada lalena. Apakah malam ini Mbak Nada lagi kelalean, lagi gatal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Mbak, tadi kupikir laki-laki. Sorry saudaraku. Masya Allah. Saya penggemar Bang Juma ini. Oh iya, laki-laki ternyata. Ya Masya Allah, salam kenal Abangku Nada. Cantik kali namanya. Ya, nomor anak saya ini. Oh Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, gimana Bang? Abang di mana? Di Johor? Di Pontianak. Pontianak, Sumatera Selatan. Oke, lanjut. Salam kenal. Kalimantan Barat. Hah? Sumatera Selatan, Palembang, Bang. Ya Allah ya Rob. Oh, Sumatera Selatan. Oke. Salam semua yang di room. Semuanya. Mudah-mudahan sehat. Allah semua. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Abang juga sehat terus. Amin. Ya Allah. Cuma segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, makasih. Next, ada Koko. Koko ini udah pernah naik ya? Iya, Islam, Koko Assalamualaikum Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Islam. Saya Islam. Bang Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bang? Di Bang Johor? Zuma, bukan, saya di Bekasi, Abang. Saya orang Bekasi. Saya orang Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Bang Zuma, boleh nggak saya nanya sesuatu, Bang? Ya, terkait apa itu? Terkait bagaimana nasibnya orang Nasrani ini di akhir zaman nanti, Bang Zuma? Kristen atau Nasrani? Kristen maksudnya itu. Dua-duanya juga boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja Bang Zuma. Bagaimana di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti Bang Zuma? Yang pasti nasib mereka ini. Ya. Kalau di dalam ayat suci Al-Qur'an kan jelas panduannya ya. Bahwasanya saudara-saudara kita ini akan diusir kemudian oleh Allah ke neraka. Dan bahkan apa yang mereka sembah itu akan mengingkari pujian-pujian mereka terhadap apa yang mereka sembah. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi akan menjadi musuh dan akan diingkari. Contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam. Qala subhanaka ma yakunu li. Artinya Nabi Isa menolak sembahan yang orang-orang lakukan terhadap dirinya. Dan intinya itu tertulis dalam Matius 7 itu. Bahwasanya Yesus mengusir. Nah, Al-Quran juga mengatakan mengusir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat,
sesembahan itu menjadi musuh mereka. Yang dimaksud di sini ya mereka sembah selain daripada Allah dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Seperti itu adanya. Tetapi di Al-Quran juga, akhi pernah enggak membaca dalil bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka bersama dengan apa yang mereka sembah? Pernah nggak baca dalil itu? Turun si kokoknya. Turun bang. Turun ya? Bang Da, ini ada juga dalil yang sering kali ya digunakan oleh teman-teman Kristen itu Al-Baqarah ayat ke-62 ya. Bahwa di sana dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah ya dan hari akhir. Ingat ya. Jadi kalau kita lihat di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin yang beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Nabi Musa, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka ya yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan pemelihara mereka dan tidak ada rasa takut menimpa mereka. Jadi ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal saleh. Ini seringkali digunakan oleh orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran pun orang-orang Yahudi dan Kristen itu katanya mendapatkan ganjaran pahala. Orang-orang Yahudi yang kayak bagaimana? Ya kan? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir juga melakukan amal saleh seperti itu. Lanjut Abang. Masya Allah. Jadi ayat yang saya maksud tadi itu adalah Al-Anbiya ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahannam. Maka benarlah kemudian yang disembah itu bukan Nabi Isa. Tapi selain yang disembah itu bukan Nabi Isa, memang ada yang mereka sembah mengatasnamakan Nabi Isa. Memang ada oknum. Inilah yang terjadi saat sekarang. Jadi yang mereka sembah itu memang oknum yang menyamar-nyamar, mengaku-ngaku sebagai Al-Masih, ngaku-ngaku sebagai Mesias. Nah itu yang mereka sembah itu akan masuk ke dalam neraka sebagai bahan bakar. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Berarti memang ada upaya setan menyesatkan orang-orang ini dan setan ini akan menemani mereka masuk ke dalam neraka. Al-Quran mengatakan itu, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Jadi apa yang mereka sembah selain daripada Allah juga ikut masuk ke dalam neraka. Berarti memang ada makhluk selain daripada Allah yang mengajarkan untuk disembah, dituhankan. Ada iblis yang memang menyatakan dirinya sebagai Tuhan mereka. Itu juga diterangkan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan iblis. Berarti iblis memang menginginkan manusia untuk menyembah dirinya. Iblis yang menjadi bapakmu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Masuk di situ. Adanya kemudian makhluk selain daripada Allah yang memalingkan manusia menyembah kepada Allah menuju kepada menyembah selain daripada Allah. Dikarenakan makhluk itu yang minta untuk dituhankan. Nah, itu sesuai dengan Yohanes 8:44 dan endingnya kemudian adalah Al-Quranul Karim, Al-Anbiya ayat 98. Nah gitu dia. Sekira begitu. Oke, Bang. Kita coba sapa. Banyaknya Oten di bawah tapi nggak ada yang mau naik. Udah ku jambak-jambak pun. Next ada Simmer. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Oten daripada kalian ini komen-komen di bawah. Selamat malam. Ya Bang, apa yang ingin disampaikan Bang Muslim ya Bang ya? Bang Simmer, ini Simmer yang baju lebaran itu Bang. Ya?
Belum ada ini bang. Abang Muslim kan ya? Iya bang. Oh ya, nggak apa-apa dibawa dulu ya bang ya, kita tunggu Belajar. dulu. Siap siap. Makasih ya bang. Selamat malam. Nggak berani hotel-hotel naik, hanya berani tapping-tapping di bawah. Iya, banyaknya di bawah ini. Tapi asal kalian tahu, kalian nggak bisa lagi bahas itu lo gila. Apalagi komen-komen lo gila di bawah. Nggak akan bisa. Coba aja. Yesus melihat Pasien kayak gini aja lah ya bang ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ada pasien ya bang ya. ini mau ngapain kita. Ini seharian tadi sudah dihantam sama siapa? Sama blender. Habis gak ada pasien, udah ini aja lah. Udah sedot WC. Udah berapa WC kau sedot hari ini? Sedot tinja. Sedot WC. Walah, nama malam miun. Ya, Sedot WC. selamat pagi. Iya pagi. Udah berapa WC kau sedot hari ini? Saya baru apa? Gimana bang? Udah mau syahadat? Hampir. Hampir ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi saya mau masuk. Tadi saya mau masuk waktu siapa itu si Andre mau disyahadatkan, saya mau masuk. Kenapa nggak ikut Untuk masuk? Iya, saya mau menghentikan. Oh jangan. Nggak boleh. Kalau Anda hentikan berarti sama seperti iblis dong. Menghentikan manusia untuk kemudian menyembah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nggak boleh kayak gitu. Nah, sekarang apa yang menghalangi saudara sampai saudara nggak ikut syahadat? Karena saya masih ada kebingungan ini Iya, dengan Al-Quran Anda. Ya silakan. Apa Saya yang Anda mau minta? nanya, boleh nggak kalian sebutkan di Quran Anda tulah apa sajakah yang dijatuhkan untuk Mesir? Itulah kenapa kita harus bahas itu. Itu kan keadaan yang terjadi pada Nabi Musa. Iya, iya kan itu kan tertulis di Al-Quran. Ya terus? Ya kan ada tulis itu apa banjir Mesir penuh belalang yang dan seterusnya. Boleh nggak satu persatu disebutkan Dalam Al-Quran. Iya. Saya pernah tidak Anda membaca terkait dengan tulah ini? Maksudnya? Di dalam Al-Quran ada kan? Iya ada. Nah, terus apa masalahnya? Maksudnya saya pernah dengar di versi Quran juga ada, tapi saya hanya tahunya dari versi Bible. Saya mau tahu dari versi Quran kayak gimana? Enggak. Anda pernah membacanya? Iya, tapi udah lama. Itu di mana tertulis? Ya di Al-Quran. Tapi saya nggak tahu selengkapnya. Di ayat mana, surah apa? Aduh, saya nggak tahu itu. Surah 7 133 Gurunda. Bukan, beliau yang bawa materi. Oh, oke. Udah ramai nih, nggak tahu. Ya kan saya kan bukan orang Islam ya, jadi saya nggak tahu, saya nggak hafal ayat-ayat apa yang di mana gitu. Ya maksudnya gini, Anda membahas terkait dengan tulah yang terjadi di Mesir. Lantas Anda kaitkan dengan Al-Quran. Nah, apa yang kemudian Anda ingin pertanyakan di sana? Terus lagian apa hubungannya sama Kristen ya? Apa hubungannya? Ya. Lah ini kan kisah-kisah yang terjadi di masa lampau, yang terjadi pada nabi-nabi yang kudus kita. Masa kita mau nggak boleh bahas ini? Nah, iya maksudnya Kristen nggak ada hubungannya dengan para nabi. Yang bisa membahas itu antara kita dan Yahudi. Anda nggak ikut campur itu seharusnya.
Betul Bang anu ya akhi ya. Masalahnya Iya. nggak ada nabi dari Yunani ya. Iya, betul. Ke-12 rasul semuanya itu nabi. Amin. Ke-12 rasul itu semuanya Yahudi ya. Yesus juga orang Yahudi. Iya, maksudnya apa hubungannya gitu loh. Iya, saya nggak menanyakan hubungannya. Saya hanya bertanya. Misalnya saya tanya Anda, tolong sebutkan isi dari Pancasila 5 dasar, kan Anda langsung dengan dalam waktu 10 detik Anda langsung memberikan saya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau tanya tulah apa sajakah yang dijatuhkan pada Mesir? Kan sudah ada di dalam Taurat. Tidak, saya tanya dari Al-Quran. Saya mau lihat Di surah Al-Quran apa? itu gimana? Lah kok tanya saya? Anda kan yang Anda membawa ahli. narasi. Apanya yang Anda Nggak kemudian tahu. ingin pertanyakan? Anda tahu. Terus? Boleh nggak sebutin? Apanya tuh? Ya tulah-tulah yang dijatuhkan di Mesir itu. Iya, nanti kalau saya sebutkan nanti Anda tabrakan dengan Bible. Bahkan kitab Anda kan kitab yang sempurna. Jadi boleh dong kalau saya kalau Anda cek ini dengan Alkitab untuk membuktikan kesempurnaan kitab Anda dibandingkan kitab Alkitab. Oh, kenapa harus lari ke tulah? Kenapa enggak yang lain? Ya kalau saya bahas yang lain, kenapa yang lain, kenapa enggak tulah? Nah, kalau di dalam Taurat apa saja tulahnya? Saya nggak bicara tentang Taurat, saya bicara tentang Al-Quran Iya, Anda. kalau di dalam Taurat tulahnya itu apa aja? Anda sudah tahu? Iya. Apa tuh? Ya dari Al-Quran dulu lah, masa dari saya kan saya yang nanya. Ya, dalam Al-Quran itu jelas. Pertama angin topan, kemudian belalang, kemudian darah, kemudian kutu. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Terus masalahnya? Nah, kok kayaknya ada yang kurang dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya yang original? Original? Coba di mana? Buktikan coba. Iya, di kitab Taurat. Iya, mana? Buktikan Tauratnya yang mana? Yang Anda maksud Taurat itu yang mana? Ya itu kitab orang Yahudi itu. Itu yang mana? Boleh saya sebut maksudnya Anda mau saya sebutkan isi Iya. tulahnya Iya, versi tulahnya. Betul. Iya, ini versi original ya. Ya. Ya, satu, air berubah menjadi itu bukan darah. original itu. Terjemahan. Itu terjemahan. 2, Mesir dipenuhi katak. Ya, itu 3, terjemahan. Mesir dipenuhi nyamuk. Itu terjemahan. 4, Mesir dipenuhi lalat pikat. 5, penyakit sampar pada original. ternak. Mana original? Aduh, ini orang. Mana originalnya mana? Tadi original. Nah, ini biarkan saya selesaikan dulu. Nggak bisa, kamu Nah, sudah menipu soalnya. Katanya original, kau kasih terjemahan pula. Mana originalnya? Lah ini kan Anda kan mengimani Taurat juga. Oh, bukan, Anda disuruh bukan mengimani itu. Taurat. Taurat yang kami imani itu bukan itu. Ya udahlah di Alkitab. Ini di Alkitab, ini dari Alkitab. Alkitab lagi. Dari Biblos. Biblos dengan Alkitab. Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Dan ya, kok gitu? Ya, gini susah nih. 6, penyakit barah bisu. 7, Originalnya mana originalnya? 8, Mesir Anda dipenuhi membawa- belalang. Habis gitu nanti terjemahan itu Anda tabrakkan ke Al-Quran. Kenapa nggak sama? Ya kan? Kenapa anda mengurang-urangi dari kitab sebelumnya? Terus Anda mengklaim Anda lah yang melengkapi kitab-kitab dari yang sebelumnya. Kan sudah Padahal Anda membuang. Sudah kubilang kan, kesempurnaan Al-Quran itu tidak dipandang dari aspek itu. Berapa kali harus Anda diajarin?
Iya, Anda kan merubah-rubah definisi, merubah-rubah arti sebuah kata hanya untuk Anda mengatakan merubah itu, poin yang Anda jadikan sandaran untuk menilai itu apa? Hanya mana cuma datanya, dalilnya. Dalil apa? itu tadi saya baru baca. Tadi. Itu Kan semua tertulis di Alkitab. Tadi juga. Iya. Di Al-Quran. Hanya omong doang, kau hanya omong doang. Ya, jadi saya harus menggunakan bahasa apa kalau tidak ngomong? Dalilnya mana? Ini aja. Sebutkan bodoh. Dalil. Kenapa kitab yang Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna alaihim tufan wal jarada wal qummal wad zafad wad dama ayatim mufassalat wastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ini saya sudah baca original Maka teksnya. kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu. Sekarang coba kau bacakan Tauratnya mana? Coba Tauratnya kau bacakan saya pingin dengar. Silakan. Dalil original teks kitabku sudah kubacakan. Nah, sekarang kamu bacakan Taurat aslinya dari Nabi Musa. Silakan. Nah, itu tadi udah dibilang semua. Itu bahasa Indonesia, itu kitab karangan Lai. Lah, Anda tadi pakai bahasa apa waktu ngomong ke kita? Bahasa Itu Indonesia Al-Quran. juga, kan? Itu Al-Quran saya sudah bacakan terkait dengan apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya, Anda baru bilang 5 tula. Ya, Al-Quran tidak mengatakan 9. Terus kenapa bisa berkurang? Kenapa bisa berkurang dari Kenapa saya harus mengikuti kemauan kitabmu? Kitab yang kau ambil dari orang Yahudi? Kenapa Ya, itu harus kan mengikuti? mencurigakan. Itu mencurigakan namanya. Kalau original teks aja kau curigai, apalagi saya yang hanya terjemahan. Apa buktinya kalau di kitabmu itu tidak ada tambahan? Ada, original teksnya ada. Ada kitabnya Nabi Musa yang menuliskan persis seperti terjemahanmu itu ada. Tunjukkan saya, mana? Nah, Maksudnya? Juga mana? gak dijamin. Ini semua asli tertulis itu di Al-Quran. Alkitab. Ya mana? Minimal saya punya original teksnya. Al-Quranmu juga tidak original. Yang penting saya sudah membacakan Al-Quran. Ayo. Bisa dibuktikan enggak? Ya, Kenapa kitabmu 10 sendiri. jadi 5? Iya, original teks kitab Nabi Musa mana? Yang mengatakan 10 mana? Al-Quranmu bisa dibuktikan enggak? Al-Quran saya sudah 1400 terbukti. Halusinasi. Halusinasi apa? Buktinya Islam Indonesia mayoritas. Penjajah diusir. Orang Kristen tidak bisa bergerak bertambah, malah berkurang. Ayo. Muhammad aja nggak pernah ketemu dengan Allahmu. Tidak ada. Maksudnya Paulus pernah bertemu Yesus nggak? Mana buktinya? Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Ayo, mana buktinya? Di mana Yesus pernah bertemu dengan pendiri agamamu? Ayo. Halusinasi. Ya, iya, kamu yang berhalusinasi. Yesus manusia, Paulus juga manusia, tapi tidak pernah bertemu. Ayo, gimana dong? Di mana pernah Paulus bertemu dengan Yesus? Ayo. Makan nasi. Orang tanya, malah dia curhat. Saya tanya, di mana Paulus bertemu Yesus? Ayo buktikan. Masa Muhammad diikuti pencina, suka perang, suka buat kekerasan, itu yang diikutin. Iya. Dasar kucluk. Berarti agamamu bukan agama yang baik. Kau curi wifi tetangga, kau curi wifi tetangga ya, jadi kau bisik-bisik. Kau curi wifi tetanggamu toh, kau bisik-bisik. Jadi Nabi Muhammad kau tuduh seperti tuduhanmu, ya. Tapi kamu sendiri menyembah makhluk yang dihinakan. Coba dihinakan. Tuhanmu itu adalah setan. Akulah bintang timur Lucifer. Ayo. Kalau Nabi Muhammad Anda sebut seperti itu fitnah dan kami tidak menyembah beliau. Ya kamu menyembah Lucifer kayak mana itu? Kehinaan apa lagi yang ada di atasnya? Saya dengan nabiku
tidak mengimani apa yang kau fitnahkan dan tidak ada bukti terhadap fitnahanmu ini. Tapi di kitabmu ada setan mengaku Yesus kau sembah. Akulah Lucifer, bintang timur, tunas Daud. Nah, itu yang kau sembah. Tidak malu. Ayo, kenapa kau menyembah Lucifer? Ayo, kenapa kau menyembah setan? Ayo, kau menghina Rasulullah, habis itu kau menyembah setan. Mana buktinya kau menyembah setan? Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Ah, itu buktinya kau menyembah setan. Ayo, kenapa kau tidak berani membuktikan bahwa yang kau sembah itu setan? Ayo. Saya buktikan bahwa kau menyembah setan. Wahyu 22 nomor 16. Buktikan tuduhanmu Nabi Muhammad itu adalah pesina. Mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi Muhammad itu pesina? Mana dalilnya? Ada? Tak ada. Mana dalilnya bahwa kau menyembah setan? Wahyu 22 nomor 16. Saya buktikan, tak kasih bukti. Nah. Mana buktimu? Nabi Muhammad bersina mana? Kasih bukti. Berarti kamu berbicara karena kebencian saja, karena kau benci kepada Islam. Karena hanya setan yang benci Islam itu, hanya setan yang membenci ajaran Islam. Hanya setan. Yesus mengajarkan Islam. Yohanes 14 nomor 27. Ayo. Gimana? Ayo. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah Lucifer, menyembah bintang timur. Yesus tidak pernah ajarkan itu. Tapi ada iblis datang mengaku akulah Yesus. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, ada iblis datang mengaku Yesus. Akulah Yesus, anak Daud, bintang timur. Apa buktinya saya benci Kristen? Apa buktinya? Saya tidak pernah menghina Yesus. Saya tidak pernah kemudian mengusir Kristen. Saya tidak pernah menjajah Kristen. Justru yang menjajah Islam itu adalah Kristen. Menjajah secara fisik, menjajah secara akidah. Islam tidak memiliki kitab yang kekristenan-kristenan. Tapi Kristen punya kitab dari Yunani yang ke-Islam-Islaman. Sampulnya disebut Alkitab. Tuhannya mereka sebut dengan sebutan Allah. Orang yang mengajarkan agamanya mereka sebut Rasul. Apa tuh? Ke-Islam-Islaman kitab kau itu. Kau serang akidah Islam dengan bertopengkan istilah Islam. Ayo. Apa? Kalian yang dari dulu buat keributan. Kalian yang membuat keributan itu oteng, agama penjajah. Di mana-mana yang membuat onar di atas muka bumi itu Kristen. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang salib itu Kristen, penyembah PKI jangan lupa. PKI nenek moyang dia itu. Ya, PKI juga nenek moyangmu itu pembuat onar di atas muka bumi ini. Bahkan saking onarnya Tuhannya pun mereka bunuh. Satu-satunya agama yang Tuhannya dibunuh itu cuma agama Kristen. Tuhan pun dibunuh. Jadi jangankan manusia, Tuhan saja mereka bunuh. Itulah agama setan. Agama setan, hanya setan yang mengajarkan minum darah, makan daging. Hanya agama setan. Hanya agama setan yang melarang orang bersunat. Itu hanya agama setan. Karena setan tidak bersunat, oten tidak bersunat. Oten dan setan sama-sama. Paham? Paham kau? Bentar lagi kau udah mati, kau mati. Yesus aja mati kok, Tuhanmu. Ada-ada aja kau. Besok stroke mati. Stroke. Kau itu yang kena stroke. Parah kau. Agama kau itu masuk ke Indonesia ini melalui penjajahan. Ngerti kau? Dengar aja ucapanku besok. Lalu. Kau ngerti agamamu itu ada di Indonesia karena melalui penjajahan. Ngerti kau? Negara penjajah yang ranking pertama di dunia itu adalah negara yang membawa agamamu itu. Ngerti? Hah? Belanda, Jerman, itu agama-agama ranking tertinggi penjajah di atas muka bumi itu. Itulah dua negara yang mengajarkan agama di Indonesia ini. Ngerti kau? Buktinya kami berkembang di Indonesia. Berkembang apa? Berkembang biak.
saking maumu berkembang biak itu, sesama jenis pun kalian nikahkan supaya mengharap dari laki-laki bisa hamil. Ngerti? Ngerti kau? Tuhan bekerja. Berkembang apanya? Perutnya berkembang. Carita campur kentut kau kalau ngomong. Sekali lagi, agamamu itu adalah agama warisan penjajah, ngerti? Ya, agamamu mewariskan penjajah, mewariskan gereja, penjajah mewariskan Bible, gereja, dan apalagi yang diwariskan oleh Belanda apa? Ya, tabiat merampas, suka merampas. Itu tabiat penjajah itu begitu. Ngerti? Tabiat penjajah itu gitu. Nah, ini sama yang seperti kau lakukan. Kau nuduh Nabi. Ketakutan. Takut sama siapa? Takut sama Tuhan Yesus kami. Lucunya lagi Bang Juma, lucunya lagi mereka itu kalau Tuhannya bersilsilah, Rasulnya tidak punya silsilah. Iya betul. Kebalik-balik. Parah ini parah. Ini kelihatannya Islam yang ilfil dengan ajaran. Apa? Kami yang ilfil karena di rumah ibadahmu itu makananmu makanan yang menjijikkan, ngerti kau? Makanya kalian itu terbagi. Babi, monyet, asu, biawak, tikus, ular. Itu makananmu itu, agamamu tuh makanannya menjijikkan itu. Ngerti nggak kau? Andaikan bisa kita berpapasan di jalanan, kami tutup hidung. Kenapa? Karena hawa badanmu itu hawa-hawa seperti hawa su. Ngerti? Bagi-bagi, ada Islam radikal, ada Islam yang... Mana Islam radikalnya? Mana? Kayak kamu. Saya Islam radikal. Begitu kau datang masuk ke sini, kau menghina nabiku, kau bilang saya yang radikal. Itu. Kau masuk menghina nabiku, memfitnah nabiku, saya minta dalilnya, nggak bisa kau tunjukkan, kau katakan saya radikal gitu. Buktinya kalian nggak kompak. Lama-lama kok kau ketahuan sih. Lagi bete lagi ini Bang. Kayaknya lagi bete. Kapan kamu nikah sama si Johan di gereja? Kami nikahkan anak kami, Martin dan Markus. Semoga menjadi bahagia keturunannya. Aduh ya Allah ya. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Agama setan dia ini. Oh, laki-laki sama laki-laki dinikahkan. Ada yang lebih ngeri ya ini. Ada perempuan dinikahkan sama anjing di gereja. Astagfirullahaladzim. Aduh parah. Binatang. Lebih ngeri lagi, itu kan mereka bilang radikal, ya kan? Itu ada manusia mati, ya, dibunuh sama mereka, terus matinya terkutuk, dimasukkan ke dalam gua, diletakkan di dalam batu di atas gua, keluar jadi Tuhan itu. Udahlah kau nanti istri keberapa kau nanti ntar. Apa ini? Apa ini? Lalenya tante. Ini yang tante di sini yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Ini yang tante yang kiri apa yang kanan? Tantenya yang berjenggot itu kayaknya. Lagi agama Muslim. Yang tante ini yang mana? Yang tante di sini yang mana? Ragil agama. Nah, terus lahir anaknya yang mana? Dia panggil ibu. Misalnya mereka ambil anak angkat. Nah, anaknya ini manggil apa? Ibu bapak, bapak ibu. Bunda itu, bunda. Itu bundanya yang berjenggot itu. Oh, yang berjenggot ini bunda. Terus yang tidak berjenggot ini ayah. Bunda ramai ikutan. Iya. Awe kasih nama rasa. Pendetanya yang mana?
Awi kasih. Baju merah. Oh, saya nikahkan Martin bersama dengan mempelainya Markus. Dia. Ya, itu dengan mas kawin satu ikat kangkung tumis. Ya. Tapi baru tadi malam ku tahu Gurunda Bang Zuma bahwa itu mereka tuh memburit ya, burit tuh pantat ya. Astagfirullahaladzim. Ini dia masalahnya si Popeye. Ku pakai pantat, kan ada yang bagus. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka stres karena tidak bisa mayoritas. Akibat mereka tidak bisa mayoritas, mereka nikahnya keluar negeri. Maunya mereka mayoritas supaya dilegalkan ini. Nenekmu kiper. Ini negara bekas jajahanmu. Habis itu kau mau jajah lagi dengan gaya-gayamu kayak gitu. Baca berita itu Kristen naik berapa persen ininya? Apanya? Tiap tahun ada kenaikan untuk Per tahun ada kenaikan. Ya. Oh, terus? Terus kalau dia mayoritas, kalau dia sudah mayoritas di Indonesia ini apa yang terjadi? Kalau sudah mayoritas kalian apa yang terjadi? Kata pendeta Melato, kalau Kristen itu mayoritas, kebejatan moral semakin meningkat. Itu kata pendeta pendeta Melato itu. Kristen yang mayoritas di Indonesia. Habis tikus di negara ini habis, enggak lagi kita ketemukan tikus habis. Habis tikus. Habis monyet habis. Babi habis, asu habis, kucing habis semua. Kalau kalian mayoritas. Bapak turut berduka cita ya, salibmu diturunkan lagi, dibeli lagi gerejamen. Besar host. Aduh, kamu perempuan nanti kamu dimadu. Itu salibmu salibmu diturunkan lagi, dibeli lagi gerejamu, itu salib itu. Kodong. Untuk dijadikan istri. Kodong. Mama gerejanya dibeli lagi. Lala. Bilang berkembang karesteng, salibmu diturunkan. Itu sakitnya hatinya Popeye. Mereka bilang berkembang karena sekarang pastor sama pendeta juga udah mulai berpikir untuk berkembang biak ini. Ini. Masa keluyuran perempuan. Itu fakta ya. Fakta itu. Itu fakta ya Umi ya, kita lihat mata mereka berkembang nenekmu kiper. Ini gara-gara kayak begini nih tuh. Teng 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 teng. Iya. Gitarisnya pusing. Apa ini? Teng 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 teng. Iya. Mantap sekali. Emosi dia. Itu kenyataan. Ini kira-kira Tuhanmu yang mana ini? Pilih yang mana Tuhanmu? Kira-kira mana ya Tuhanmu nih, yang mana ini? Iya, ini yang mana ini Tuhanmu nih? Astagfirullahaladzim. Aduh, parah. Aduh. Atau yang ini. Iya. Keluyuran dengan laki-laki. Atau yang ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa begini kali ini? Dari buahnya kau bisa melihat dia. Astagfirullahaladzim. Itulah buah-buahnya, itu pengajaran Lucifer yang adalah bintang timur. Cuma yang bernama Yesus, yang mengaku bernama Yesus, yang adalah bintang timur. Orang Sulawesi. Coba ini apa ini ya? Coba saya kok penasaran nih. Ini Yesus bukan? Loh. Ini dibesarin. Wah, parah, jangan dibesarin.
Kenapa kayak begitu? Kira-kira yang bikin ini siapa? Yang bikin yang kayak gitu-gitu siapa? Entah, nggak tahu dah. Yang jelas nggak sholat Jumat, nggak yang jelas nggak sunat, yang jelas pemakan babi sih. Aduh. Parah. Aduh, ya Allah ya Robi. Bisa kayak gitu. Habis gitu istilah-istilah Islam diambil. Supaya dianggap sebagai agama benar. Istilah Islam diambilnya supaya dianggap agamanya juga agama benar. Makanya ke Islam-Islaman. Parah kali lah agama Lucifer ini. Yang mau foto-foto Bang Pak Desugi tadi ada di keranjang kuning, nanti aku buat. Ini anak-anak akal nih. Jadi kan gantungan bintang kalau ada minat. Aduh, parah. Aduh. Ngeri. Aduh, ya Allah. Udah jelas kesesatannya ya. Ngeri. Mimi Peri orang Sulawesi aja pacaran sama laki-laki. Bodoh sekali, itu aja kamu nggak bisa ini. Ya itu Mimi Peri, itu bukan saya. Lah kamu kenapa? Kenapa suaramu semakin kemayu? Yang baik tolong dong kamu nasihatin. Suaranya semakin kemayu. Kamu apakan dia? Kamu sudah haid kah? Aku mau nanya. Kamu sudah haid atau belum? Mimi Peri loh. Bukan haid, Gurunda Cidi. Kamu jangan hanya bilang orang pada di depan matamu sendiri agama. Lah kamu ngomong bicara tentang Mimi Peri sementara kamu sendiri. Lebih baik kamu cuma kota dengan Mimi. Apa ini? Masukkan di keranjang kuning Pak De. Masuk keranjang kuning. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kalian bikin-bikin sendiri, ya Allah ya Karim. Teganya kalian ini. Parah. Jangan dibesarin ya. Jangan dibesarin, tolong jangan dibesarin. Iya. Nah, jangan. Pelan-pelan aja, pelan. Jangan dibesarin. Pelan, jangan dibesarin. Kakinya. Nah. Itu kok ada patung berkaki satu. Kirain kaki, nggak taunya kayak gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh gimana ini Bang? Aduh bagaimana ini, kok ada patung kakinya satu? Harusnya kan kakinya dua. Kenapa jadi satu kakinya itu Ahi? Kakinya satu, ujungnya kayak toge pula tuh. Boleh lihat sekali lagi, netizen pada penasaran ini. Bisa lihat patungnya. Buka lagi Ahi. Teman-teman penasaran. Ya udah, dari atas ya. Dari atas, tangannya. Ini ada tangan, kepalanya. ya kan. Iya, leher. Ini ada tali kolor juga ada tali kolor. Ada dada. Tali kolor ada. Lihat tumitnya dong, tumitnya. Tumitnya berurat. Coba. Ya. Cacat ini gambar. Kok ada tumit begitu modelnya? Cacat tumitnya. Itu siapa tadi? Itu ikan duyung. Ikan duyung tanpa sirip. Astagfirullahaladzim. Saya jadi keselak Bang. Astagfirullahaladzim. Ada coy. Koplak, bener-bener koplak. Masih ada nggak yang mau lihat tumitnya? Ayo teman. Ada yang mau lihat tumitnya nggak? Udahlah. Kalau Bunda blokir jelas mau. Yang lain yang dibawa mau nggak? Enggak, abang yang mau, aku pula dibawa-bawa. Enggak yang dibawa. Ah itu masih katanya masih. Ini aja kita lihat Tuhannya perawatan. Ini perawatan. Nggak usah tadi tulis bahayanya tadi itu. Ini perawatan Tuhannya. Teman-teman masih mau cari tumitnya dan mata kakinya, Bunda. Penasaran nanti bilang cacat kikolon Tuhannya orang. Kenapa ini? Perawatannya. Perawatan. Oh, perawat. Tahu ah. Oh, perawat. Pakai kinker.
Mau digosok. Kalau ini Anggi, kalau ini jangkutnya melar. Ini jangkutnya melar nih. Nah ini jangkutnya melar nih. Oh, jangkutnya melar. Oh, dibersihkan ini, dia dibersihkan ini. Oh, air apa nih kuning-kuning kayak begitu? Anggur. Pai, saranku Pai, turun aja lah kau Pai. Saranku turun Ini kau apa Pai. ini? Loncat kau Pai. Pai, Dibersihkan, loncat dibersihkan. saranku. Oh, bagian Loncat ketek kau juga Pai, di. Pai. Oh, digosok-gosok Minyak gitu ya. Minyak apa Jalan itu? tengah. Minyak kelapa Minyak atau jalan apa itu? Kuning-kuning kayak Loncat air aja, Pai. air anu. Loncat Pai. Air apa Toner namanya? itu bang, toner. Toner toner. desain. Kupikir kencingnya Pak Bom Bom. Padahal dibilang di Bible-nya jangan buat patung. Patung pun namanya Minyaki. Ya namanya pengikut Lucifer yang bikin jangan buat patung itu kan dari kitabnya Yahudi. Mereka ini kan bukan. Tapi kalau itu manusia, kalau itu Tuhannya Oten hidup, mau aku bikin kayak gitu, tapi aku dinikahkan dulu. Mantap. Tapi pertanyaannya apakah kapan Yesus itu kapan turun, Pai? Kapan turun? Biar aku nanti urapin dia kayak gitu. Nah, gimana teman-teman? Masih mau cari tumitnya? Itu tadi yang jangkutnya melar tuh bagus banget tuh. Itu jangkut ya tadi ya, melar ya. Saranku mending kau turun, Pai. Tumitnya sama mata kakinya penasaran kita itu ada bilang mau. Rata-rata mau. Sebenarnya Bang Juma yang mau nengok lagi, cuman dia pakai alasan netizen. Mau ngapain? Aku juga punya kale. Ini yang di bawah ini. Enggak, yakin dah itu kemauan abang. Cuman Wah, alasan yang abang paling keren ini netizen. untuk nembak nih. Dor. Untuk nembak? Kok bisa? Untuk nembak. Ini dor. Parah. Kenapa jadi kayak begini agamamu, ha? Kenapa agamamu begitu kali? Hah? Masa iya digitukan? Ini untuk yang paham aja. Ini untuk yang paham aja. Coba dibesarin. Coba dibesarin ini untuk yang paham aja. Untuk yang paham aja. Apa yang dipegang? Karena dia menuhankan manusia. Dia menuhankan manusia. Gini akibatnya. Jangan menuhankan anak orang. Gigi ya Pak De, dia mau sikat gigi. Bukan. Apa itu? Apa yang dipegang? Terus. Mike mau nyanyi Bukan. Yang bikin apa? Gitu tuh. Oh, itu ada kondom di bawah, kondom. Astagfirullahaladzim. Bukan. Kenapanya orang-orang ini? Kenapanya orang-orang ini bikin gambar-gambar Walah, begini? iya Durek. Aku gak perhatiin. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Sikat gigi, odol Pak De, odol. Vibrator itu namanya vibrator itu. Tuh Nah, ada itu tulisan Umi tahu. Apa itu ya? Oh, alat Buat apa? merangsang. Alat Vibrator. Astagfirullahaladzim. Alat urut. Astagfirullah. Belilah aku nanti. Oh, kurang ajar dia orang ini. Lari dia. Kabur dia kan. Makanya jangan aku bilang aku beli. hujat-hujat. Kau Kabur dia dialog kan. baik-baik, kita layani baik-baik. Kau hujat habis kau. Kita gak kekurangan data kita. Baik-baik diskusi. Kayak gitu. Mampuslah kau, aku bikin. Ya untuk Kristen-Kristen yang baik ya ini ya, maaf ya kalau Anda ikut tersinggung. Ini gara-gara kawanmu sendiri. Tapi kebayang sampai tidur orang itu, Pak De. Pak De. Dia bilang gini, mimpi apa aku semalam untuk naik, tujuannya menghina, menghujat, aku jadi bulan-bulanan di atas. Coba ini dibaca ini. Dibaca. Kelihatan. Coba besarin Bang Sadli. Yesus vibration. Oh, Yesus vibrator. Astagfirullahaladzim. Boleh juga itu. Jadi beli itu sambil dipakai, sambil bayangin muka Yesus ya. Oh, boleh. Sepil harga Pak De, sepil harga. Yang mana mukanya yang negro?
Itu tadi Bukan, ada. yang bule. Itu tadi kan ada fotonya. Jadi kita tinggal bayangin muka dia aja kan. Ada di situ. Cek harga lah tuh. Jangan menuhankan manusia. Itu resikonya menuhankan manusia, dapat sendiri tuh. Tuhanmu terlihat katanya, itulah. Udah orangnya nggak ada, udah jangan lagi ya, udah. Kalau ada yang kurang ajar aja kita kasih yang kayak gitu. Kalau bisa diskusi baik-baik ya udah, ayo adu ilmu. Tapi kayak gitu nggak bisa diajak diskusi ya udah kasih aja nggak kayak gitu kan. Ya teman-teman yang mau order silakan, lagi ada promo ya. Astagfirullahaladzim. Aku cek di Shopee nggak ada gambar Yesus pun. Dicari beneran nih orang. Bahaya nih. Coba iseng-iseng, bener gak sih ada gambar Yesus? Nggak ada pun Pade. Itu sedot WC kenapa diam? Lagi kerja sedot WC. Sedot tinja. Ya silakan hubungi saya, itu stok terbatas soalnya ya. Ya cek harga Pade, cek harga Ya, Pade berapa? itu dibicarakan lewat WA lah. Jangan di sini. Ya mahal-mahal lah Pade. Gak etis. Astagfirullahaladzim. 300 Pade. Masih mau datang ke besok. 300. Oh murah ya? Bagus, 300 ya Pade. Ya tuker skincare 4 lah, nggak apa-apa, 4 BCS, 4 bicis. 400. Allahu Akbar. Mana nih pendeta yang berkualitas gitu loh, yang punya martabat. Ini enggak yang disuruh, yang datang kayak gitu-gitu. Pendeta siapa tadi? Petrus tadi siang kabur. Petrus, ya Petrus namanya. Petrus, pendek terus. Udah bang, sambil nunggu Oten bang, promo dulu bang YouTubeku bang. Ganteng kali ya bang hari ini. Ya nantilah itu setelah ditutup sekarang. Habis gak ada Oten. Ten naik Ten, Bang Juma lagi lapar. Itu Oke teman-teman sekalian, silakan di subscribe channel Baluap TV dan juga channel Muslimah apa itu, punya Bunda Rahma. Muslimah Baluap. Muslimah apa ya? Kok aku kan kena peringatan Bunda Rahma. Bentar lagi Pade, yakin aku. Bentar lagi Pade. Terus Umi Mican siap-siap plan. Kena. Gara-gara mencari tumit. Aku nggak masalah mau dilaporin Allah itu. Bukan Aku cuma banyak banget. menunjukkan cara pendeta berkembang biak aja tadi. Makanya dialog baik-baik, jangan hujat-hujat. Kayak kemarin tuh di tempatnya blokir permanen tuh, hujat dia kan, Nabi Muhammad mengawini anak angkatnya umur 9 tahun. Di mana? Cari aja di Quran katanya. Oh naik saya kan, Yesus nyolok pantat keledai. Mana datanya? Mana datanya? Ada di Bible, cari sendiri. Saya bilangnya modar kan. Aduh. Iya, Adalah sengaja lama-lamain Pak D. Aku yang kena report, padahal Pak D yang nunjukin rudal-rudal ya. Kenapa? Sama kalian. Ya enggak lah, orang nunjukin yang sampo. Yang ada di channel Zulkifli Muhammad Abbas, jangan lupa kalian subscribe Baluap TV ya. Iya. Sebentar Jo. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam. Bang Ya, Dek. Sandi. Saya izin sedikit menyampaikan aja untuk kawan-kawan Kristen. Lepas itu saya turun Bang Zuma ya. Boleh? Iya, kenapa kita? Untuk kawan-kawan Kristen, biar Be Bunda. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ya, untuk kawan-kawan Kristen, silakan kirim permintaan tapi typing dulu namanya, bilang saya Kristen supaya dinaikkan sama host. Yang pertama, yang kedua, kalau bisa kawan-kawan Kristen, janganlah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan kalian. Lebih baik naik dan bertanya. Gitu loh teman-teman Kristen. Betul ya? sekali. Oke, Bang Zuma, aku izin turun ya Bang Zuma, Iya, jalan-jalan. Dek. Makasih Bang Zuma. Iya, Ustaz, sama-sama. Ya, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Putra Sanjaya. Coba kata-katanya, terkutuklah manusia menyembah Muhammad si tolong mu naik kok. Bodoh, mu goblok. Nih, saya kasih lihat tuh gambar ya. Putra Sanjaya, saya kasih satu gambar dia. Nikmati gambarnya ini Putra Sanjaya ya. Host besar dulu host. Satu kali mau. Host. Putra Sanjaya teh. Ih, keren. Lihat nih. Nih. Terus siapa itu disalib? Aslinya kayak begitu, Bun. Aslinya itu kayak begitu, telanjang dia. Cuma kan di apa ya? Ditutup-tutupin. Aslinya kayak begitu. Karena itu disalib telanjang. Aslinya salib telanjang. Cuma oten-oten itu melakukan penipuan. Sampai ditutup-tutup pakai kolor kayak gitu. Aslinya nggak berkolor itu, telanjang bulat itu. Karena dari kata kitona itu pakaian dalam bahasa Yunani. Pakaian dalamnya kan dibagi-bagi itu. Kitona itu. Jadi ini ya. Udah. Bahaya itu di channel YouTube. Ada tumitnya? Ada. Tuh di bawah itu si kampret, naiklah kalian diskusi. Itu yang forex udah aku jambang, nggak mau naik dia, jangan, gak usah didengerin. Cuman ngomong aja mau naik, tapi rata-rata hotel di sini nggak ada yang berani naik, cuman beraninya di komen. Bunuh diri kalau naik ada Umi Mijan. Next ada Desi Siregar, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Desi. Iya, mau tanya dikit. Muslim Kristen? Muslim ya. Lanjut. Kemarin minggu lalu saya naik motor tuh. Terus ada Motornya bunyi. orang. Halo? Jelas? Iya. Suaranya kecil. Jadi dibesarin loh. Udah lanjut. Ya minggu lalu kan saya naik motor tuh, jadi sama-sama naik motor sama pengendara. Tahu-tahu uangnya jatuh, uang pengendara lain. Itu pergi dulu di Injil dia tadi menghina saya membela Islam. Injil namanya Bang Zuma. Bentar, ini ada orang ngomong, bentar ya, jangan diserobot dulu, bentar, sabar ya. Iya lanjut, minggu lalu kan saya naik motor tuh, jadi ada pengendara lain tuh uangnya jatuh tuh. Jadi saya udah ngejar tuh, ada uang gitu, tapi nggak ketemu. Jadi saya bingung harus gimana gitu uangnya. Masukkan ke masjid aja, Mbak. Begitu ya. Masukkan ke masjid aja, biar dia dapat pahalanya. Aduh, nice. Iya, betul itu. Ya. Itu aja sih yang mau pertanyaan. Makasih atas. Iya, sama-sama. Ya. Misalnya Anda itu nggak punya beras, ya kan? Memang butuh biaya, dipakai nggak apa-apa. Karena Anda sudah berusaha untuk mengejarnya, tapi kan nggak dapet tuh. Alamatnya nggak ada, kecuali ada alamatnya dan sebagainya bisa kita telusur kan. Ini entah orang mana-mana. Nah itu opsi pertama, bisa dimasukkan ke masjid. Tetapi kalau memang Anda betul butuh biaya, misalnya ada anak sakit dan sebagainya, bisa dipakai, nggak apa-apa.
Itu halal itu. Atau Anda di TikTok, Anda menemukan orang yang menggunakan baju jubah, selendang merah joget-joget, butuh koin, boleh kirimkan koin. Kok ketawa? Kok ketawa sih? Lah, thumbnail saya itu gimana gak tertawa orang pas sama thumbnail saya? Ah, mana nih? Ini Tadi thumbnail anak saya. kecil itu yang akun Kristen mana kok turun? Nah nih, ini thumbnail saya nih. Gimana coba? Pengemis koin berkostum Yesus tebar fitnah lagi, ya itu judulnya. Mesias palsu itu. Aduh. Yang tadi anak kecil mana itu? Ngaku Ya bocil, Kristen. mana bocil, silakan bocil. Request lagi coba. Iya, tadi dia apa? Katanya apa itu? Bang Suma minta duit mau minum cucu. Apa katanya? Bukan, dia membela Islam di Komal Karesteng, tapi dia diserang. Nah, dengan kesini. Kudong. Ya naik dulu. Pendengarannya susu aja. Saya kupikirnya Bang Suma haus mau nenen. Bilang gitu pikirnya tadi. Mentang-mentang Tuhannya oten nete. Pendengarannya nete aja. Yang penting jangan kayak Hesti, pura-pura ngidong Tuhan langsung mulutnya gini. Wah itu saya nengok itu, ya ampun ini orang. Itu membuat siapa namanya tuh yang cewek yang kremping itu nangis, siapa namanya? Siapa namanya? Ah, dia menangis. Mikana nangis. Yang satu lagi Oh Agatu. iya gara-gara iya bukan iya. Coba praktek, coba open cam praktek kayak mana? Aku udah perawatan padi. Astagfirullahaladzim. Sampai dibilang kayak gini, di mana tertulis itu yang di mana itu tertulis katanya. Aku bilang kalau itu gak ada tertulis, itu aku yang bilang Tuhanmu, mama mimi. Astagfirullahaladzim. Kan memang baik nete kayak gitu. Assalamualaikum Bang, saya masih anak kecil. Tadi di Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Di Komal orang Kristen tadi saya diserang dan dia menjelek-jelekan Islam. Dia mengatakan bahwa Allah itu pohon dan lain-lain. Ini anak kecil ini usianya berapa? 40 berapa? 14. Hah? 14. 14 tahun. Ini yang tadi bukan? Agamanya apa? Beda. Saya mengatakan coba debat sama Bang Zuma. Dia bilang silakan. Dia bilang agamamu apa sayang? Islam, hanya ganti Kristen supaya diangkat. Oh, nama akunnya Kristen. Oke. Wah, kecil-kecil udah pandai pula kau ya. Laki perempuan ini. Kamu laki apa perempuan, Dek? Laki. Wah, keren. Mantap. Ini generasi-generasi perlu dipupuk ini. Iya, betul. Ya udah punya giroh. Ya kan? Masya Allah. Yang penting giroh aja dulu. Kenapa bisa ikut dunia debat kayak gini? Ya, saya ingin menjadi pejuang Islam. Allahu Masya Allah. Nanti dapat hadiah dari Bang Juma, Dek. Kirim aja DM nanti sahabat Bang Juma. Ini ke DM, kirim nanti nomor rekeningmu, ada hadiah dari Bang Juma itu. Enggak, ya saya masih kecil lah, belum punya nomor rekening. Rekening belum punya. Tinggal di kota mana? Di Sulawesi. Sama sama Bang Juma. Sama Bang Juma. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Dekat dari Surabaya enggak? Lama-lama kecewer juga telingamu, Bang. Dekat dari kota Kendari. Dekat. 200 kilo lah. Berapa kilo? 200. 200? Di Bombana dia Gurunda. Bombana.
Bombana 200 kilo. Bisa nggak jalan kaki ke Kendari? Nanti kita Nggak bisa ketemu. lah. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jauh. Oh jauh. Ketemu yuk. Memang Bang Jumen. Ketemu. Aduh. Mau Nanti nggak bulan- tinggal tempatnya Bang Juma, belajar kristologi di situ, dididik. Masih mau sekolah tanggal 15. Ya sambil sekolah dong. Sekolah di Makassar. Sekolah di Makassar, didik kristologi. Mau ndak? Biar kau nanti kayak Bang Juma kau. Pondok ya, pondok. Pondok IT. boleh. Pondok IT boleh. Kalau Gratis. mau. Gratis. Nah, mau. Tuh. Hafal Quran, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar komputer. Bisa ngaji nggak? Aku mau Bang. Bisa, bisa. Iya, sabar ya. Bisa ngaji? Bisa. Alhamdulillah. Kapan mulai tertarik debat agama begini? Pas nonton videonya Bang Zuma. Memang Bang Juma ini penyakit ini, bener-bener. Video yang mana? Banyak. Allah, Masya Allah. Yang Perlu kita pupuk nih ini. Iya betul. Yang mana? yang Bang Zuma face Elia. Oh, iya. Yang tadi siang juga video itu yang dinonton. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Iya. Bang, udah tua bang kakek aku boleh belajar nggak di tempat abang? Lah gimana orang gigimu aja udah berakar gitu mau belajar kristologi. Jadikan aku muridmu bang, gitu. 14 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Anakmu aja Kak Isti, kirim ke Bang Juma, mondok Tafiz. Dia itu ID. anak itu nggak bisa. Iya masalahnya Pade, anakku itu anak mama, tahu nggak anak mama? Anak ketek, tahu nggak anak ketek? Jadi Masih kalau bisa netek ma, sampai sekarang. bukan. Jadi apa-apa ma. Saya aja kalau misalnya nih main nih, kita main ke mall gitu ya atau main kemana. Kalau mau ke toilet dia tunggu di depan toilet itu. Ya, Tunggu di situ. Iya, padahal udah gede loh. Tunggu. Nanti Iya, kalau nunggu di misalnya situ karena dia tahu mamanya kadang nggak cebok. dia kalau mamanya lagi sakit atau dia lagi sakit, itu tidur bareng sama mamanya. Nanti kalau udah sembuh baru di kamarnya. Susah anakku itu susah. Dibawa ke Medan aja kemarin aja kaki dia itu harus dekat ke kaki kita. Jadi kalau kita agak jauh dicarinya. Pokoknya harus kena tandanya mamanya ada gitu. Anak itu anak ketek. Anak Makanya mama pening. gitu. Oke. Iya, makanya pening kalau misalnya dia berumah tangga. Bisa tadi pertanyaannya apa terus kamu jawabnya apa? Miza, Miss tadi pertanyaan dari pihak Oten apa terus kamu jawabnya seperti apa? Saya bertanya begini, apakah Yesus dilahirkan? Dan dia menjawab iya. Lalu saya balas jawab, saya bilang, jika Yesus dilahirkan maka gagallah dia menjadi Tuhan karena Keren, pinter kau, mantap. Lanjut. Ini cerdas ini. Lalu Lanjut. dia menjawab, dia jawabannya kemana-mana lah hingga dia menuduh Allah itu adalah pohon. Itu jawaban putus asa dia itu. Ya karena Ananda ini mampu menjawab dia dan jawabannya itu langsung nusuk ke jantungnya gitu loh. Terus apa lagi? Terus dia bilang dia menuduh Allah itu pohon. Kenapa bisa? Apa dasarnya katanya? Allah berbicara dari pohon. Iya, dia aturan kamu balik begini. Kamu ini sekarang bicara dari apa? Dari HP. Oh, berarti kamu HP gitu caranya ya.
Iya. Ah, gitu. Hebat, hebat. Ada foto Ini yang token siapa pula lah bunyi-bunyi. Ada foto apa? ada foto yang bertulis apa tadi ya, saya lupa. Lupa. Pergi saja di akunnya Injile, tulis saja Jil, le. Nanti ada saatnya, nanti kubal-balin dia. Sekarang saya pingin dengar Ananda ini mengaji, boleh nggak? Aduh. Surah apa aja terserah. Coba. Surah apa ya? Malu surah enggak bagus. Nggak perlu bagus, nggak apa-apa. Nggak perlu bagus. Menunjukkan kalau orang Islam itu gini, kenapa Bang Juma minta seperti itu? Karena orang Kristen itu walaupun pendeta, 5 ayat nggak ada yang hafal. Ya kan, 5 ayat Bible nggak ada yang hafal. Nah, coba orang Islam, kamu hafal berapa ayat? Ayo, silakan. Al-Fatihah hafal. Nah. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, subhanallah. Sejuk sekali suaranya, bagus suaranya, bakatnya luar biasa. Nah, kalau di Bible ada nggak kemudian dali yang sudah ditahu? Iya, apa tadi? Di Bible ada nggak data yang ditahu? Dali? Enggak. Sama sekali buta Bible. Enggak tahu itu Bible. Alkitabnya Kristen. Tahu enggak? Tahu Alkitab. Nah, contoh apa? Contoh apa? Ya, kalian tahu lah. Penting saya tahu itu Alkitab, bukunya umat Kristen. Seperti Islam Al-Quran. Tapi sebenarnya namanya bukan Alkitab itu, dia curi nama Alkitab. Namanya itu Biblika atau Bible. Atau buku, kumpulan buku-buku. Gitu. Sampai kapan mau belajar, mau ikut debat, sampai kapan? Sampai semua umat Kristen tahu bahwa agama yang benar Islam. Allahu Akbar. Mantap ini. Anak-anak bisa dibanggakan ini. Keren. Sampai orang Kristen tahu Islam agama yang benar. Nggak perlu mereka jadi Islam, ya kan? Yang penting tahu Islam agama benar gitu ya. Allahu Akbar. Mantap. Mus, namanya siapa kalau boleh tahu? Miss. Namanya Ya. Ramiza. Oh, Ramiza. Ya. Selain itu tadi pertanyaannya hanya satu saja atau ada pertanyaan lain yang kamu berikan ke mereka? Saya ingin bertanya lagi tapi udah dikik. Waduh, anak kecil pun dikik. Parah. Lawan anak kecil pun tak sanggup, dikik pula itu. Aduh, parah. Padahal anak kecil kan lugu, nanya ya sesuai dengan apa yang ada di pemikiran dia kan. Belum ngerti dalil ini itu, lugu lah. Fitrahnya manusia itu. Tapi dikik. Parah. Iya. Belajar terus ya. Jangan berhenti belajar. Begini caranya, siapa namanya? Begini caranya ketika Bang Juma, saya dan lain-lainnya itu menyampaikan ketika debat gitu kan. Ambil pulpen, dicatat ini ayat ini begini, ayat ini. Nah, begitu caranya ya.
Ya. Dicatatin semua biar tahu. Tadi Jangan juga gimana? Akhi, Ya, maaf ya. Akhi. Tadi juga ada seumuran Ananda ini dari Toli-Toli juga dari Kendari. Oh, gitu, yang 14 cewek itu tahun. tadi. Yang cewek. Iya betul. Itu keren juga itu. Iya. Anu siapa sih sedot WC itu lari dia tadi. Udah aku mau kerja dulu. Lari dia. Beliau yang cewek itu mau belajar Bible. Mulai besok katanya. Ya takutnya dia nanti baca Yeskel 23 itu gimana kalau ketemu ayat itu? Ya nanti tinggal dikasih kode aja bahwa data-data ini jangan dibaca, kan ini tidak bagus bunyinya, merusak. Tapi saran saya satu, Miza jangan sampai begadang, gara-gara begadang nanti sekolahnya terganggu. Iya. Iya, kau Masih fokus libur sekolah. Nanti kalau sekolah fokus sekolah ya. Iya. Nah, sambil lalu aja kalau ada waktu daripada kau main kemana-mana atau trek-trekan pakai motor, mending nongkrongin kita, dengerin, catat. Apa yang kita sampaikan catatnya, baik ayat Al-Quran, baik itu Bible, catat. Insya Allah nanti kamu bisa. Nah, coba perhatikan sedang berdialog dengan Kristen itu nada suaranya seperti apa? Seperti menjelek-jelekan. Enggak, maksudnya taruhlah misalnya di sini ada Kristen, kemudian Nanda ini mau bertanya, itu seperti apa caranya? Apa tadi? Putus-putus. Ya, misalnya bertanya kepada Kristen itu gimana caranya bertanya? Apanya? Misalnya mau bertanya kepada orang Kristen, misalnya buktikan kepada saya bahwa anak Maria itu adalah Tuhan pencipta alam semesta beserta dalil. Bagaimana caranya bertanya? Ayo, saya mendengar. Ya. Saya ikuti Bang Juma ya. Ya. Begini. Buktikan bahwa anak Maria itu Tuhan. Gitu. Iya. Ya, nanti kalau bertanya kepada Oten itu nadanya harus benar-benar penekanan. Coba kamu buktikan kepada saya sekarang. Kalau apa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah hakikat pencipta alam semesta disertai dengan dalil. Silahkan. Nah, gitu. Ya, belajar. Iya. Jadi pelajari intonasi juga nanti lama-lama. Bang Zuma, Bang Sugi, semuanya Umi pamit duluan Dek. ya. Terima kasih Ya, semuanya. oke, makasih. Bunda Esti, Hati-hati di jalan. Bunda Rama. Makasih. Iya. Oke, semuanya teman-teman di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua masih ada? Masih. Dua-duanya? Ya, Kakak ada? ada. Cewek? Ada cewek? Cewek. Hah? Cewek. Ada cewek. Oh, mantap sekali. Adiknya? Saya tidak punya adik, anakku. Ah, cuman berdua bersaudara berarti. Ya. Oke, Tanya kenalin ke Bang Juma. Misa, ini udah malam, mungkin waktunya memang untuk istirahat, tidur. Mumpung nggak sekolah ya, tapi Iya. Besok belajar lagi ya. Iya. Iya. Gak usah naik dulu di komal-komal Kristen. Ke komal Islam aja dulu belajar. Harusnya saya tidak terima masa Tuhan saya dihina begitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Kalau naik bawa sapu lidi, hantam bibirnya kalau dia kurang ajar gitu. Tapi nggak boleh menghina ya. Ya. Jangan menghina, nggak boleh. Iya. Saya tidak pernah menghina kok. Ya, Iya. betul. Dah. Ya. Masya Allah. Oke. Iya. Ida Ginting, selamat pagi. Ida Ginting. Wow.
Ida Ginting. Wow. Ya, selamat pagi. Samrud itu loh. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau disampaikan, Bruk? Perempuan. Iya, kalau Karo itu kalau manggil, kalau Batak kan boru. Nah, kalau untuk Karo Bruk. Kalau Bolu? Nah, Kue. Iya benar ya Kak Isti ya? Iya Beruk benar. itu monyet. Wih, saya nggak ngomong begitu. Beruk. Monyet itu bodat, makanya Bang Juma ngatain aku bodat, sembarang aja nih orang. Oh, bodat monyet. Bodat itu monyet. Udah dengerin apa Kak? Bukan, kalau beruk itu bukan. Suaranya kecil kali. Oh, suaranya kecil Kak. Kalau Batak boru, kalau Karo itu beruk. Bukan beruk. Apa? Bruginting. Iya, bruginting. Beruk ginting. Nah, iya. Menjua-jua. Iya, menjua-jua. Sude. Suaranya kecil sekali. Suaramu suaranya, kecil. Mbak. Iya, soalnya ada anak-anak. Oh, Kakak naik mau apa? Mau ditanya, bertanya? Tadi mau tanya sama yang samping itu ya Kristen kan, tapi orangnya. Ih, ngomong apa sih? Kakak Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oh, Kristen. Iya. Mau nanya yang mana ya? Yang tadi sebelah saya. Oh, itu Islam anak- itu. Cuma pakai nama Kristen biar dinaikin di tempatnya Bang Juma katanya. Pengen cuma sama Bang Juma gitu. Tapi kan itu sih namanya apa ya? Kayak sebenarnya itu nggak baik tahu. Iya, itu betul. Saya setuju itu nggak bagus. Namanya netizen itu Kak ya. Kalau udah terlalu ngefan itu bisa berbuat gila. Ini baru nama aja. Ada yang lebih gila lagi kan. Namanya juga netizen kalau udah ngefan gitu Tapi kan. kalau kita menurut agama yang saling ya itu saling menghormati lebih baik gitu. Oh Kita iya nggak iya. harus kita menjatuhkan, menjelekkan atau membandingkan itu salah. Iya, tapi kan tadi dia naik nggak menjelekkan dan pada saat naik kita juga tanya dulu agamanya apa, Islam atau Kristen. Ditanya juga kenapa Islam Bang katanya. Terus ditanya kenapa pakai nama Kristen supaya dinaikkan Bang. Oke baik, silakan apa yang disampaikan. Pada saat dia menyampaikan dia tidak menghujat, hanya dia bilang saya bertanya di roomnya Kristen. Nah salahnya di mana? Salahnya satu. Kian kau Ida mau ngapain kau naik? Kau mau curhat atau mau berdiskusi? Ini room diskusi. Kau kalau naik cuma curhat, mending kau di bawah. Udah suara kau kecil kali. Nah ini sama-sama orang Medan perang sono. Kau Medan Apa mana? he? Kau Medan mana? Kau Medan mana? Mau tahu kali kau Medan madaku? Jelas lah, tahu lah. Cara Ayo kau berkelahi. ngomong aja nggak ada etika. Apa urusan kau? Apa urusan kau Baluap? Jadi gini. Yang nggak punya attitude toh itu. Edi Sinting dengarkan saya. Ida Sinting dengarkan saya begini. Jadi kalau nama Kristen aja dipakai orang untuk niat baik Anda keberatan, bagaimanalah kami ini yang melihat Bible, kitabnya orang barat itu menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya. Itu kau pikir itu agamamu ini kok kayak gitu agamamu? Kitabmu aja menggunakan kata Alkitab. Kata Allah ada di dalam, kata Nabi, kata Rasul, Roh Kudus, iman ada di dalam, Injil, apalagi syafaat, apalagi soleh, apalagi Rasul, apalagi Roh, apalagi Kudus, apalagi awal, akhir, kafir, hikmat, Injil, apalagi Musa, ayat ada semua di dalam, dicuri masuk ke dalam. Ini orang menggunakan tulisan Kristen aja kau ngamuk, kau mau keguguran aja kau. Wajarlah namamu Sinting. Ida Sinting. Minoritas berlagu ya. Minoritas nggak tahu diri. Merasa tersakiti kali. Parah lah. Pak sadar dia. Pencuri, perampas.
Sok-sokan pula kau. Namanya Ginting. Oke. Bukan itu marganya, Bang. Oh, sorry. Namanya Ida. HP-nya kecil. Saya lihatnya sih. Namanya Ida, marganya Ginting. Bilang aja aku langsung sinting karena dia langsung mau berantem. Naik ke sini mau berantem. Nye. Suaranya pelan. Ini lagi siksa kita ini. Nye. Aku sapa lah dulu ini. Si Semburit ini dari tadi diam, nggak tahu agamanya apa. Semburit, selamat malam, agama apa? Ini kan pantat kalau burit. Semburit. Itu burit. Ini semburit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sebut pantat terus ini. Iya, lagian Bunda Rama itu tahu burit itu dari aku, Bang, karena aku baca ayat. Terus burit itu apa, Bunda? Burit itu pantat. Oh iya, aku baru tahu katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, semburit. Ya, Kenapa nama burit? Ya, saya soalnya pernah dengar tema semburit. Oh. Berarti kau asing juga ya tentang burit-burit. Silakan, apa yang kau mau sampaikan? disampaikan? Itu ada di Bible atau gimana ya? Nggak ada semburit, Bang, di Bible. Apa yang mau Semburit disampaikan? agamanya apa? Kristen atau Islam? Islam. Oh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Kok nggak dibawa aja dulu, Saya Bang? Islam. Ya dibawa aja ya. Terus Oh, juga saya, ada bang kata semburit, Bang. Iya. Ulangan 23:17, Bang. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Semburit bakti itu sodomi, Bang. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nazar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi semburit itu arti dari sodomi, sol. Ganti namamu. Berarti yang burit, Pak De. Burit. Semburit. Semburit apa semburit? Semburit. Semburit. Ganti namamu, Bang. Nanti ada yang Oh, panggil kau siap. sodomi. Keren kali Ustadz Sugi. Kok keren? Oke. Tidak ada Iya, panggil makasih. kau sodomi. Yang keren kitabnya Kristen lah, ada kata semburit. Emang gak diraguin Ustadz Sugi. Good. Nggak, maksud saya kerennya karena bisa hafal Bible, tahu. Enggak lah. Saya udah hafal saya, Bang. Baru tahu kau, Bang. Selamat malam. Oke. Good. Ini ngeye dulu, ngeye selamat malam, agama apa? Selamat malam, saya Kristen. Oh iya, Bang. Saya mau tanya, kenapa di Alkitab itu ada Taurat juga ya? Suaramu kok letoy kali, Bang. Semangat dikit. Kenapa di Alkitab itu ada Taurat juga ya? Gitu, Jan. Kenapa? Iya, Di Alkitab kenapa di Taurat itu juga ada? Di Alkitab ada Taurat. Dicuri, diambil, ditempel, Bang. Punya Yahudi. Oh, berarti kalau di Al-Quran tidak ada yang kayak anu juga ya, pencampuran gitu? Nggak ada, Bang. Tidak ada. Mana ada? Bang Juma aja, Bang Juma, biar nggak ngantuk dia. Ya, jadi gini deh. Kalau dalam Al-Quran itu cuman menjelaskan, misalnya menerangkan tentang Nabi Musa. Aduh, noise. Kok malah buka? Turunin aja lah pakai simbol-simbol partai itu, turunin lah. Monggo lagi. Pada Bani Israel, wa isqala Musa inni rasulullahi ilaikum. Ya. Itu menandakan bahwa Allah sedang menerangkan bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, terlebih dahulu Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Al-Quran menceritakan tentang keberadaan Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa kemudian diberikan kitab
berupa Torah. Itu aja diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Berbeda dengan agama Kristen. Agama Kristen selain membahas Taurat, mengambil terjemahan Taurat, menempelkannya menjadi satu bundel, menjadi clipping. Jadilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Padahal itu tak ada hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Tak ada hubungannya itu. Jadi bedanya antara Al-Quran dan perjanjian baru, Al-Quran tidak mengambil terjemahan kitabnya orang, menempelkannya kemudian di atas Al-Quran. Sedangkan perjanjian baru kitabnya orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, agama Yahudi, lalu menempelkannya di atasnya dan menamainya dengan perjanjian lama. Di bawah saja. Begitu. Yang bertanya ini siapa ya? Nyanyi ini. Begitu ya. Jadi Alkitab itu bukan kitab wahyu yang diwahyukan dari yang di atas. Oh, bukan. Bukan. Itu hasil penyelidikan dan hasil tulisan sendiri. Jadi ya kalau Tritunggal itu juga bukan dari Alkitab. Tritunggal itu dari Bible. Ya, 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, akhi. Ada 3 yang bersaksi di surga katanya kan. Kemudian Tritunggal itu adalah konsep yang dibentuk kemudian untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena adanya kemudian makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur. Begitu. Nah, sedangkan nabi-nabi termasuk Yesus itu mengajarkan tauhid. Satu Tuhan, la ilaha illallah. Itu yang diajarkan Yesus di dalam Matius, di dalam Yohanes 17 nomor 3. Gitu. Oh iya Bang, makasih Bang. Nanti saya pelajari tuh Bible. Ya. Usia berapa tahun? Nyek berapa tahun? 17 Bang, 17. Agama dari? Kristen Protestan. Protestan. Kenapa mau belajar mendalami itu? Sudah ragu? Iya Pak, sudah ragu. Ragunya kenapa? Ini kayaknya orang Sulawesi juga ini. Udah pernah naik sih. Tapi namanya kok nyenyek gitu? Akun kedua. Nyenyek banget ye. Oh. Orang Makassar kah? Iya Bang, orang Makassar. Di mana Ki tinggal? Di Makassar. Sudah menjelaskan sediang. Dekat rumah gitu. Iya, dekat rumah Jiki. Ya ketemu langsung Magi Paeng. Bawa Bible-nya. Bukan Ji yang pernah datang di saya di kantor ini, mengaku anaknya pendeta. Bukan. Ketemu bareng Suma, ngaku anaknya pendeta, mengaku lari dari rumah. Saya kasih biaya, saya kasih ongkos untuk ngekos. Tahu-taunya saya pulang lewat lewat kompleks apa ini? Manikuaya, ada gereja di situ di Auri, depan Auri, gereja Auri. Kulihat dia masuk di gereja, bagaimana itu? Bukan gitu. Sudah dianu itu, biayai. Iya, karena dia datang katanya diusir. Gitu. Dia temui saya di kantor. Dia tahu saya apologet, dia tahu tempat kerja saya, dia datang. Masih kuliah, tapi sudah masuk Islami, diusir dari rumahnya, dapat uang. Tapi tahu-taunya masih ke gereja, saya dapat di gereja. Ya, iman ini tidak kuat itu. Ya, entahlah, saya tidak tahu. Itu dirimu atau dirimu? Bang Suma. Ya, itu nyenye atau bukan? Maksudnya? Bukan. Oh, beda ya. Lois awok sabar. Beda orang berarti ya? Beda. Apa yang membuat kamu ragu terhadap agamamu? Ya, saya pernah lihat ada kata utusan. Banyak kalau itu. Yesus pun mau dipercaya sebagai Tuhan. Sabar dulu awok, kalau gak kau dibawa aja dulu. Gak sabar dibawa dulu. Lari dia nanti ke koma lain.
Ya, bagaimana nyenyek? Iya, kayak lihat banyak kata utusan begitu. Ya, Yesus juga ngaku utusan kan? Iya, masa Tuhan mengutus Tuhan begitu. Pintar, pintar sekali. Ini tanda-tanda mualaf ini kalau anak-anak muda kayak begini, cerdas sekali. Gak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Nanti Ya, kalau walaupun Tuhan bisa semuanya, tapi mungkin Tuhan tidak bisa merendahkan dirinya menjadi manusia. betul, artinya Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Begitu, betul itu. Tuhan itu bukan wujud, dia itu tidak bisa dilihat kan? Ya. Kalau dalam bahasa Islam, Tuhan itu wujud. Tapi wujud bukan dalam bahasa Indonesia. Wujud dalam bahasa Arab artinya ada. Tuhan itu ada. Iya ada, tapi tidak bisa dilihat. Yesus mengatakan dalam Matius 5:37. Betul. Syahadat mau kepale. Mari kita Apalagi? bersyahadat. Waduh, saya masih di keluarga yang sangat amat Kristen. Biarkan aja. Nanti begitu dirimu syahadat, mereka juga melihat kamu semakin baik, semakin hari semakin baik, mereka akan ikut. Gimana ya Bang? Susah juga. Kenapa Soalnya saya bisa? masih SMA. SMA mana Ki? Angkasa. Iya. Takut Bang. Kayaknya kalau kuliah mungkin bisa memang ambil langkah itu kalau kuliah. Amin. Belajar terus ya. Belajar. Saya lihat-lihat Bang Zuma juga live tiap hari. Banyak kok orang Kristen yang marah-marah juga. Ada yang kooperatif begitu. Masya Allah. Ya syukurlah. Tapi kenapa orang Kristen suka apa lagi mengejek apalagi menyembah batu begitu. Emang menyembah batu betul kah Bang? Atau sebagai hanya sebagai itu penunjuk apakah itu? Iya, jadi umat Islam itu ada yang di Islam itu ada yang disebut akidah, ada yang disebut muamalah atau syariat. Jadi akidahnya umat Islam itu adalah Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak dilihat, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu akidah. Nah, sekarang syariatnya Islam, tata cara ibadah, salah satunya adalah menghadap ke kiblat. Gitu. Jadi bedakan berbicara mengenai Tuhan, berbicara dengan ibadah. Tuhan kami itu Allah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan Islam menyembah ini, Islam menyembah ini, nggak bisa. Apalagi menyembah batu. Itu masuk ke dalam kaidah ibadah, materi-materi ibadah. Kenapa umat Islam kemudian sujud menghadap kiblat? Karena itu perintah. Kami satu, membuktikan bahwa Tuhan itu satu. Maka kami menyembah hanya kepada yang satu Tuhan, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Adapun kami sujud menghadap sana karena mempersatukan hati kami. Makanya umat Islam itu persatuannya kuat, karena hatinya juga satu, seibarat satu tubuh umat Islam itu. Maka mereka beribadah kepada satu titik aja. Sebenci-bencinya kami sesama Islam, toh ibadah kami arahnya sama. Tuhan yang kami sembah sama-sama Allah. Jadi ngapain kita bermusuh-musuhan? Gitu, saudaraku nyenyek. Oh iya. Ngerti. Orang Islam tuanya itu- katanya pelayan gereja di Sudiang ya, nyenyek. Iya, majelis. Oh, majelis. Tapi kau orang apa? Tator asli Makassar? Asli apa Bang? Bapak Tator. Pantes. Oke. Banyak belajar ya. Ikuti Iya, apa saya ya? ikuti saja YouTube-nya Guru live-nya, Unda. belajar. Oke ya, kita diskusi dulu ya. Udah ada Auten nih, si Nathan ini. Oke, sebelum ke Nathan, Ucok Simajuntak ya. Bentar dulu, Simajuntak selamat malam, agama apa? Ucok Simajuntak, Ya, selamat malam. Assalamualaikum. agama apa Bang?
Assalamualaikum. Waalaikum. Oke. Dia udah bang, ke Nathan aja. Nathan itu udah ada oten bang. Kita mau diskusi ya. Soalnya dari tadi nggak diskusi. Nih. Oke bang, ya. Halo. Ya. Iya, nanti ya bang kita ini sambung mah ya ke bukan- Nathan aja dulu ya. Nathan silakan. Ya, saya menangkap tadi sekilas baru bergabung bahwasannya Islam itu bersatu. Sebenci-bencinya, tapi satu syariah kan begitu. Betul. Tapi faktanya sampai sekarang kalau Anda jujur ya, bro, itu Timur Tengah itu Arab sekelilingnya itu mereka itu tidak ada kesatuan, malah mereka saling memusuhi. Dibandingkan, kita mau jujur ini diskusi ya bro, dibandingkan dengan negara-negara Kristen mayoritas Jerman, Inggris, Amerika sekitarnya itu, Australia, semua yang mayoritas sesama Kristen, itu tidak pernah terjadi saling kafir mengkafirkan. Sementara yang mayoritas Islam di Timur Tengah sana itu gigit-gigitan. Nah, itu bagaimana tanggapan Kamu Anda, tahu bro? Irlandia sama Inggris itu sampai sekarang konflik Protestan Katolik. Iya, konflik itu bukan berarti sampai kepada ranahnya kafir mengkafirkan sehingga ada dendam. Bukan kafir mengkafirkan lagi, bunuh-bunuhan. Kafir mengkafir. Seperti Sunni sama Syiah kan sampai sekarang kan tidak ada kurakurnya, bro. Syiah itu kan bukan Islam. Ah, itu tadi. Menurut kalian kalian yang nggak Islam, kalian yang kafir menurut dia. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda bilang tadi framing seperti itu, di lapangan faktanya seperti itu. Dan yang paling menyakitkan lagi, orang-orang yang TKW kita kalau di negara-negara Arab sana, walaupun agama Islam yang kita kirim ke sana, cenderung mereka mengalami pelecehan seksual. Coba itu bagaimana pendapat Anda? Kalau Protestan dengan Katolik mengakur segereja, pernah Katolik mengaku Kristen? Yang dimaksud, gini, tunggu, sabar dulu. Yang dimaksud kemudian bersatu itu umat Islam. Karena di dalam Al-Quran itu memang sudah sangat jelas diterangkan bahwa umat Islam itu, ya, semakin mereka mencintai Allah, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu fakta. Kami saling menyayangi satu sama lain. Kalau ada pertikaian itu bukan karena faktor agama, pasti kemudian mereka itu ada faktor sentimen, politik, ekonomi, bisnis, dan seterusnya. Itu bukan karena Al-Quran mereka ribut, bukan karena Nabi Rasulullah mereka ribut. Itu pasti tuh. Tapi kalau kalian beda, menentukan Yesus itu Tuhan atau hanya utusan Tuhan, kalian beda. Makanya kenapa muncul Protestan? Apa alasannya Protestan itu muncul? Karena protes terhadap Roma Katolik. Nah, muncul lagi nanti sekte baru karena protes kepada yang lebih tua. Itu di agamamu. Kalau di kami tidak. Kami tetap menyembah hanya kepada Allah dan menjadikan Nabi Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertentangan tentang itu. Kalau ada pertikaian mungkin karena faktor ekonomi, atau karena faktor politik, atau karena faktor bisnis, dan seterusnya. Belakangnya kafir juga itu, Ahi. Ya, gimana? Belakangnya kafir juga itu yang bikin kisruh itu di Timur Tengah. Ya, atau adu domba dilakukan oleh kafir laknatullah. Kenapa bisa begitu? Karena kafir ini kan pembuat senjata, pembuat rudal, pembuat mobil perang, pesawat tempur. Kalau tidak tercipta perang adu domba, senjata-senjata mereka tidak laku, maka mereka kemudian bikin adu domba, tipu-tipu, muslihat. Namanya juga pengikut setan. Sama seperti Irak kemarin, difitnah Irak ini adalah produksi rudal pemusnah massal, tapi faktanya enggak. Ternyata apa? Cuman minyak buminya yang mau dicuri sama negara kafir laknatullah. Ya namanya juga penganut agama setan kan gitu ya. Jadi mereka mengupayakan supaya negara-negara Islam ini berpolitik dan mereka saling serang satu sama lain. Siapa pelakunya? Pengadu domba ini ajaran penyembah setan. Itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Gak bisa kau pungkiri itu. Sedangkan orang Kristen, Bang Juma, tunggu. Sedangkan orang Kristen penyembah bintang timur,
Itu antara Katolik dan Protestan itu tidak bisa satu tempat ibadah menyembah kepada apa yang mereka sembah, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa di Kristen itu agama bisnis. Kristen itu agama pulus. Jadi persaingan jemaat itu berdampak kepada dompet. Kalau di Islam tidak. Namanya juga agama setan. Jadi selalu ya kekuatan yang mendukung di dalamnya itu adalah uang. Makanya rebutan jemaat. Itu yang terjadi di agama penyembah bintang timur. Begitu Saudara Nathan. Oke, saya nangkap poinnya. Dan memang gaya-gaya debat dialog Bang Juma dari dulu kayak gini. Oh iya, memang terhadap penyembah setan saya harus keras memang. Agama setan, penyembah setan. Betul. Nah, jadi kalau saya bilang seperti ini, bagaimana contohnya? Agama yang munculnya 600 tahun setelah Yesus datang, yang sumbernya yang disebut Allah itu, entah datang dari mana, pesannya itu dari wahyu Jibril, tapi isinya pesan tersebut sama dengan Bible sebelumnya. Itu bisa saja saya bilang itu wahyu setan. Anda pasti tersinggung. Anda tersinggung nggak? Tunjukkan enggak. Enggak tersinggung karena saya tidak menyembah setan. Yang Anda tersinggung itu karena Tuhanmu mengaku bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Nggak ada yang salah. Baru. Bro, Wahyu 22 ayat 16 itu berbeda dengan bintang timur yang di Yesaya. Walau apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya biar saya kasih tahu. Bedanya. Silakan. Bintang timur yang di Yesaya itu dalam tradisi Yahudi itu penyebutan kepada Hillel bin sebutan iblis, ya. Lucifer ya. Nah, sementara bintang timur yang gilang gemilang ini, jadi seperti ini. Contoh seperti akulah terang. Terang ini bisa juga terang yang palsu. Enggak usah, buktikan aja dulu. Buktikan dulu. Jadi bahwa Lucifer dan yang makhluk mengaku sebagai bintang timur itu beda. Coba buktikan. Saya tidak beda. Jelas berbeda. Bintang timur. Bedanya di mana? Bedanya bintang timur yang gilang gemilang adalah bintang timur yang original, sementara yang di sana hanya menyamar-nyamar menyamai Allah. Seolah-olah dia menjadi terhebat di antara semua malaikat. Mengaku bintang timur, ternyata dia jatuh. Berbeda di situ. Jatuh. Setelah jatuh, bintang timur yang gilang setelah gemilang, jatuh datang kepada Pulau Patmos, mengaku kalau dia adalah bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Siapa yang datang mengaku bintang timur? Siapa? Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus yang datang? Dari firman-Nya dia menjadi hakim. Anda boleh baca Wahyu itu sampai habis. Ya justru karena itu bintang timurnya mengaku hakim. Bukan bintang timur, memang bintang timur itu kelak nanti jadi hakim. Apa di mana Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku sebagai bintang timur? Pernah? Kenapa tidak pernah? Bintang timur Buktikan di mana Yesus pernah mengajarkan kepada muridnya bahwa akulah bintang timur. Di mana? Yesus bahkan seketika dia masih hidup bukan hanya sekedar bintang timur. Mana buktikan dia Yesus mengaku bintang timur. Yesus bahkan mengajarkan bahwasannya aku dan Bapa itu satu. Lebih daripada itu. Lebih daripada bintang timur. Bintang timur itu terlalu kecil. Kadang di dalam buktikan dulu di mana Yesus mengatakan. Di mana? Di Wahyu saja. Ya, di Wahyu dikatakan dia anak domba. Jadi ini sebutan-sebutan sebagai bintang timur, anak domba Allah, itu sebutan kemuliaan. Buktikan dulu. Masalahnya, Bro, Anda menafsirkan kitab yang bukan kitab Anda. Saya tidak menafsirkan. Anda buktikan di mana Yesus pernah mengaku dia adalah bintang timur sebelum dia terangkat ke langit. Mana buktikan? Tidak harus mengaku, Bro. Iya. Yesus tidak harus mengaku. Berarti makhluk yang datang mengaku bintang timur itu siapa? Tidak ada makhluk, itu penglihatan yang langsung Yesus sendiri datang memberitahukan bahwasannya dia adalah bintang timur. Di mana Yesus pernah mengaku bintang timur sebelum ada pengakuan dan tuduhan fitnah makhluk datang. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Itu di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Anda menghujat kitab Wahyu di sini, Bro. Iya. Iya. Saya bertanya, Anda berani mengatakan, Bro, Anda berani mengatakan itu iblis.
Anda sering framing itu iblis. Jelas Wahyu. itu iblis. Itu jelas Anda itu iblis. Jelas Iya. itu iblis. Karena Yesus tidak pernah mengaku bintang timur. Kutanya, saya ulang lagi. Pernah itu. tidak Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengaku bintang timur? Pernah nggak? Jujur. Ngapain juga harus ngakui, ada banyak juga yang tidak diakui di sini. Saya tidak tanya mengapa Iya. juga. Saya tanya sama. Iya. Pernah nggak Yesus mengaku sebagai bintang timur kepada muridnya Bani Israel? Pernah nggak? Maksudnya Yesus ke Bani Israel, kepada Iya, ke murid-muridnya. iya, Ke muridnya, kan. bukan ke Bani Murid- Israel. Muridnya itu Bani Israel. Mana Iya, ada muridnya tapi- Bani Kamfret? Nggak ada. Iya, Sekarang maksudnya, saya tanya. saya kira Yahudi. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah bintang timur? Pernah nggak? Di selama hidupnya tidak ada. Ketika Alhamdulillah. ketika menampakkan diri ada. Iya. Nah, sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 24:24, sebab Yesus palsu akan datang. Nah, Yesus palsu yang dimaksud Yesus itu yang mana? Jawab. Yesus palsu itu, Yesus artinya juru selamat palsu, yaitu Muhammad. Pandai-pandaian, kitabmu jelas mengatakan bahwa ketika penyesat itu datang, dia akan menggunakan namaku dan mengatakan akulah dia. Itu siapa? Muhammad itu. Nenekmu kiper, orang sesat kau. Nah, sekarang Yesus mengatakan, abad ke-6 yang ngaku Nabi siapa? Yang ngaku Nabi siapa? Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad pernah mengaku sebagai Mesias? Tunjukkan Iya. dalilnya. Dia mengaku sebagai utusan Allah kan? Di mana dia mengatakan dia Mesias? Coba. Utusan Allah itu sama dengan Mesias. Tidak ada Yesus mengatakan waspadalah kepada yang mengaku sebagai utusan Allah. Yesus mengatakan waspadalah sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Nah, mana Yesus palsunya? Mana? Orang yang mengaku sebagai juru selamat. Mana Yesus palsunya? Aku tanya samamu. Mana Yesus palsunya? Itu menurut saya itu Muhammad itu abad ke-6. Nenekmu kiper, makanya kau bersunat supaya otakmu itu terbuka. Di situ jelas dikatakan di dalam Matius 24 nomor 24, Mesias palsu dan nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Itu siapa pelakunya? Sekarang dulu coba Wahyu 22 ayat 13 itu menurut Anda apa yang Anda tafsir di situ? Sekarang nggak usah terlalu jauh. Anda sudah mengakui Yesus yang asli tidak pernah mengaku. Dengar, Yesus yang asli tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Saya akui. Mesias atau Yesus palsu mengaku bintang timur. Oh tidak. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Cocok lagi. Bintang timur Anda itu apa? cocok. Saya Bintang melihat timur itu apa? Cuma Bintang timur cocok itu ini. apa? Bintang timur itu cahaya atau bukan? Iya. Cocok ini guru tolologi ini. Malu. Iya, ada tafsir sesuka hati, Malu menyembah Lucifer, malu menyembah bintang timur. Wahyu 22. Ketahuan, Anda sudah mengakui Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Lalu kenapa ada makhluk mengaku aku Yesus bintang timur? Siapa itu? Siapa itu? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu? Dari ayat Wahyu 22 ayat 13. Yesus mengatakan dia akan datang nanti di akhir zaman ditandai dengan bintang-bintang berjatuhan dan langit berguncang. Itu kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Camkanlah sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ngaku sebagai Yesus itu adalah Yesus palsu. Itulah bintang timur, Lucifer. Anda menghujat. Anda menghujat. Itu iblis, itu menghujat. setan. Itu menghujat. Setan. Kecuali Anda dengar. Dalam Lukas 1 nomor 11 dikata Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke langit, kamu akan melihatnya datang dengan seperti engkau melihatnya ke atas. Berarti Yesus turun untuk keduanya bersama dengan jasadnya. Berarti yang datang hanya suara itu siapa? Yang datang hanya suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Siapa itu? Itu siapa? Nenek lo kiper. Itu siapa yang datang ngaku seperti Yesus? Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, apa? Dia katakan, waspadalah kepada nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Yesus palsu.
Ayo. Kalian 20 tahun. Dengar, Iya. 20 tahun. 20 Oke. tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus. Itu siapa? 70 tahun setelah Yesus terangkat Cuma- ke langit, ada makhluk datang mengaku sebagai bintang timur. Itu siapa? Cuma Wahyu 22:13 siapa ini? Iblis juga. Wahyu 22:13. Silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan. Saya bacakan Oke, ya. Wahyu silakan. 22:13 ya. Silakan. Mulai 12-nya, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian dan yang terakhir. Ini Lucifer juga? Yes, inilah Lucifer yang ingin menyamai Tuhan. Baca Yesaya gini, 14. Bang Nathan, gini, Bang Nathan. Yesaya 14 coba. Ya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Dengar. Dengar. Bang Nathan, tunggu dulu ya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Gini berdebat begini. Coba kau tunjukkan. Sabar Bang Suma. Ini penyembah Lucifer juga. Ini penyembah Lucifer juga. Diam dulu. Penyembah Lucifer, diam. Coba kau tunjukkan pada saat Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Yesus pernah mengaku sebagai AO, Alfa dan Omega. Silakan. Silakan. Oke. Silakan. Jadi Di begini. mana Yesus pernah mengaku? Begini Bang Nathan, begini. Satu-satu Ini- penyembah Lucifer satu-satu ngomong. Iya, sabar. Beginilah akibat kalau tiap hari dibaptis ya Bang Nathan. Jadi dia Kasihan sekali. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku bintang timur. Buktikan. Saya mau buktikan. Bisa. Oke, silakan. Jadi tiap hari, jadi Bang Suma tiap hari dibaptis. Mas. Silakan. Air ruduk baptis dia tiap hari dia. Baptis artinya apa? Baptis Iya, artinya apa? Mau dilanjut. Baptis artinya apa? Mau kembali ke masa lalu kah? Iya, baptis artinya apa? Jawab. Baptis artinya apa? Air ruduk. Artinya baptis air ruduk. Baptis artinya apa? Ayo. Air ruduk artinya air ruduk. Ya sudah. Oh, dasar bahlul. Saya mau bukti. Nah, silakan Anda buktikan. Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega. Yesus pernah mengaku bintang timur. Buktikan. Iya, saya mau silakan. buktikan. Dengar ya Bang Juma ya. Dengar ya. Juma, kenapa kok nggak pernah masuk ke komal kami lagi? Silakan. Kenapa di kandang Kau terus? yang nggak terima, kau yang takut. Bang Mana Juma ada? pernah Nggak takut, ada. Bang. Sudah nggak pernah lagi. Udah lama nggak naik. Silakan, Udah, kau jawab Omega, dulu itu. silakan. Di mana Jawab Yesus pertanyaan pernah Bang Juma. mengajarkan kepada Bani Israel kalau Aku dirinya tiap hari adalah aja naik Hilal bin apa, Zakar. logika. Ayo, silakan. Udah kalau kau nggak mau itu udah turun kau, udah selesai. Banyak cerita kau. Nathan itu. Mana Silakan, jawabannya? Jordan. Di mana Yesus selama 3 tahun mengajar, dia mengatakan dirinya adalah Alfa dan Omega. Akulah awal, akulah akhir. AO. Oke, biar saya jawab. Makanya gini, Bro ya. Di mana? Anda jangan langsung menghujat. Berani-berani mengatakan itu Lucifer. Ya Lucifer lah. Di mana buktikan? Buktikan. Dengar, Di saya mana mau Yesus buktikan. mengatakan Dengar, dirinya sebagai saya AO? mau- Makanya dengar, saya mau buktikan. Yesus ketika di bumi, dia memang datang sebagai inkarnasi, sebagai manusia, tapi sekaligus memiliki hakikat ilahi. Oke, Di mana satu. hakikat ilahinya? Mana? Tunggu Hakikat dulu. ilahinya di mana? Setelah dia Hakikat ilahinya mana? Tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Sepotong aja sekarang. Nanti Tunjukkan. tunggu dulu. Saya lanjutkan. Ini yang mau saya kasih tahu. Ketika dia naik ke sorga dan setelah dia bangkit dari kematian, maka hakikat ilahinya yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi perhatikan yang saya ajari. Ngarang bebas. Ini pendeta yang ngajari, Bro ya. Ngarang bebas. Ya. Oh, pendesta ternyata ini. Perhatikan. Jadi ketika Anda menghujat ayat ini dari iblis, Anda sungguh kejam, Bro. Sungguh kejam. Memang Sungguh setan. kejam. Yang kau sembah itu Iya, setan. Anda Buktikan. kejam. Buktikan. Ini justru, Buktikan kalau itu dengar. Yesus. Buktikan. Justru karena Yesus dalam hakikat ilahinya, Ya, itu dia bohong. berkuasa. Ini yang kau sampaikan. Yesus dalam Loh, hakikat ilahinya. bukan Itu ajaran saya. siapa? Bukan saya yang menyampaikan Di mana hakikat Yesus ayat mengajarkan? ini. Dengar. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya punya hakikat keilahian? Di mana?
Di ayat ini dia mengajarkan hakikat ilahi. Di Di mana ayat ini. Yesus mengajarkan dirinya adalah punya hakikat keilahian? Di mana? Ketika masih hidup maksudnya atau setelah terangkat? Ketika Setelah jadi manusia. terangkat, Yesus tidak ada lagi menyatakan firman. Kenapa? Di dalam di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman. Mau apa kau? Ini ngarang bebas. Anda Yohanes ini. 17:8 baca. Itu bukan begitu maksudnya. Itu bukan begitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Penyembah setan, penyembah setan. Muhammad dari gua. Penyembah setan. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia masih punya firman? Ayo. Ini dia. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan sesungguhnya justru yang berbicara itulah Lucifer. Lucifer inilah yang berbicara, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu Lucifer yang ngomong kayak begitu, bukan Yesus. Anda mewakili seluruh Islam atau seluruh ustadz ini ngomong? Saya mewakili diri saya sebagai seorang apologet. Tunjukkan kalau saya menghujat, tunjukkan. Mana hujatan saya? Anda menghujat dan menafsir ayat ini di posisi Yesus. Hujatan saya. Yesus mengatakan, sebelum terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu. Nah, ini Yesus palsunya nih. Bu, ini. itu kan mau Anda. Aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, pertama dan kemudian yang awal. Ini Lucifer yang ngomong. Anda suka-suka Anda memang ya, suka-suka Anda. Ya. Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Di mana? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di mana firman ini pernah diucapkan oleh Yesus? Bro, sejak Yesus terangkat ke sorga, dia sering menampakkan diri. Nah, justru itu. Setan juga. Itu Yesus mengatakan waspadalah, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Dan Itu Yesus mengatakan, apabila Ini ada Yesus. orang berkata, dengar, Yesus mengatakan, apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ayo. Berarti ketika Anda mengatakan ada Yesus datang mengaku dari surga, saya tidak percaya dong. Saya kan waras. Memang kalau ada manusia yang mengaku dia juru selamat dan nabi dari Arab apalagi, ya memang nggak perlu dipercaya. Di dalam Matius 24 itu tidak berbicara seperti itu. Di dalam Matius 24 dia ceritakan, jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Ayo. Siapa yang pernah ke padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Paulus. Siapa? Ayo. Siapa yang pernah di dalam penjara mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Siapa? Paulus. Parah kali kau. Nah, kali kau nuduh. Makanya kau baca dalil, katanya pendesta. Kok larinya ke pendusta? Udah, jadi Anda tadi mau ayatnya bahwasannya di mana Yesus mengatakan dia mau muncul menampakkan diri. Ya, di mana? Matius 18 ayat 20. Matius 18 nomor 20. Oke, kita baca apa yang dikatakan di sana. Itu tak ada sama sekali bahwa dia akan menampakkan diri kepada orang yang ada zaman dia hidup atau sesama dengan dia. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ada di tengah mereka bukan datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak datang mengajarkan dirinya sebagai bintang timur. Maksudnya di sini orang berkumpul dalam nama Yesus, pasti Yesusnya ada di sana. Kenapa? Karena mereka mengatakan, mengimani dan mengajarkan dan mengamalkan ajaran Yesusnya, bukan mengamalkan ajaran Lucifer.
Mana buktikan di situ dia Saya mengatakan. buktikan ya, perhatikan mana? ya bro ya. Silakan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini lagi hidup Yesus ngomong, inilah omnipresent, maha hadir. Maha hadir. Maha hadir. Di situ tidak berbicara mengenai bahwa dia akan hadir, nggak ada cerita. Apabila saudaramu dengar. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kemudian baru ayat 20-nya tidak ada hubungannya dengan bintang timur. Paham? Bro ya, bahwasannya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, bahwasannya ketika kamu berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya omnipresent, maha hadir. Jadi, waduh, tunggu dulu dong, kasih waktu. Kamu kan panjang ngomong, perhatikan dulu bro. Jadi, ketika Yesus dalam keilahiannya bangkit dari antara orang mati, kebangkitannya itu dia sering memunculkan diri kepada, bahkan sampai hari ini banyak orang melihat penglihatan Yesus dan bertobat. Ya itulah Yesus palsu itu. Karena Yesus mengatakan barang siapa. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jelas kok di situ dalilnya Yesus mengatakan jangan kau percaya. Bro, bedanya kalau iblis yang datang, kita jadi tukang kawin sana, kawin sini. Tapi kalau Yesus yang original datang bertobat, tinggalkan dosa. Tidak ada ke situ. Tidak ada ke situ dalilnya, enggak ada. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya Yesus palsu ketika dia datang, dia mengajarkan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Jangan kau tipu-tipu di sini, jeng. Enggak ada kayak begitu, tuyul. Udah Bang hujat ini. Kamu udah terlalu sering menghujat loh bro. Memang kamu itu sering. Iya, jadi perhatikan ya. Ini keilahian Yesus yang berkata, aku yang berkuasa akan kuberi upah kepada siapapun menurut perbuatannya. Bayangkan Yesus berkata seperti ini, Anda bilang ini Lucifer. Anda sungguh keji bro, sungguh keji. Kalau Anda mewakili Ustadz, ini bahaya ini bro. Makanya Anda jaga dong, ada remnya dikit. Anda tafsir sesuka hati. Aku adalah Alpha dan Omega, ini firman Allah ya, firman Elohim. Kami juga bilang Allah, gak masalah. Allah itu sudah ada abad ke-5. Kamu itu menipu, kamu itu nipu kamu. Coba tunjukkan dalilnya. Coba kau tunjukkan dalilnya. Apa itu? Bahwa tanda-tanda Mesias palsu itu mengajarkan kawin-kawin. Mana dalilnya? Oh, tanda-tanda Mesias palsu ya udah pasti kawin, perang, kafir. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada bendera hijau di Wahyu juga. Coba di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Dalilnya itu pengikut iblis itu ada bendera hijau dia. Sebentar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bendera hijau di Wahyu. Wahyu lagi. Ya. Itu Wahyu bisikan kalbunya dari Lucifer. Itu tadi ada langsung menghujat aja toh. Iya. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu adalah Yesus. Buktikan, mana buktinya? Hanya karena suara. Akulah Yesus, bintang timur. Hanya gara-gara itu aja. Padahal Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu tanda-tandanya pengikutnya apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Apakah umat Islam? Bukan, itu Kristen. Paham? Sampai sini? Di sini ada ayatnya bahwasannya tanda-tanda nabi palsu ini seperti ini. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Hijau kuning ini lambang salah satu bendera tertentu. Dan orang menunggangnya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi aliran ini bisa tergolong sangat-sangat keji dan kejam, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan sampar dengan binatang-binatang. Mana nabi palsunya mana? Nabi palsunya mana? Ya ini tadi.
Mana di situ? Mana perkataan Yesus mana tentang nabi palsu? Mana di sini? Mana perkataan Yesus di sini? Ini sedikit pun tidak ada perkataan ini, hanya tulisan pengarang kitabmu karena kerasukan Lucifer. Ketawa mana buktikan perkataan Yesus itu nabi palsu. Sedangkan Matius 7 tanda-tanda nabi palsu itu jelas sekali memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Penyembah Lucifer, kucuk kau itu. Para kali ini biar saya kasih tahu apa kata Yesus tentang nabi palsu. Waspadalah, ini Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Berarti dia pura-pura seperti baik orangnya, pura-pura baik. Bukan begitu tuyul. Penipu, bukan begitu. Maksudnya adalah serigala nyamar domba, artinya non Yahudi ngaku Yahudi, kucluk. Parah kali. Domba itu Bani Yakub. Diam. Kau penipu, diam kau nipu. Kalau kau cuma nipu, bisanya nipu, kau turun dari sini. Ku sepak mulutmu nanti. Kau nipu-nipu terus. Di dalam Matius 7 dikatakan nyamar domba itu berarti nyamar Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Kau Bani Yakub rupanya pencuri. Hei. Tikannya saya baca ulang sekali lagi. Kau itu Bani Israel. Ini nggak ada hubungannya dengan Bani, itu tafsir Anda. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Kau Bani Yakub. Menyamar seperti domba itu maksudnya menyamar seperti baik, domba lembut. itu maksudnya menyamar seperti Bani Israel, Bani Yakub. Itu Kristen. Paham kau? Anda tahu alegoris domba dengan serigala. Alegoris. Udah domba, turunkan monyet ini, turunkan. Monyet ini turun. Domba dan serigala. Penipu turun. Kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu, biadab anjing. Serigala itu Roma, benderanya serigala dia. Kau dialog aja yang baik, jangan kau pelintir kitabmu sendiri, asu. Dialog aja. Nabi-nabi palsu larinya ke Wahyu 6. Nabi-nabi palsu itu Matius 7. Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda nabi palsu, anjing. Tipu-tipu dasar kau, biadab penyembah setan kau. Masih mau datang besok? Panggil asu aja bang, biar agak lembut bang. Iya, asu masih mau datang besok penipu. Bang Suma. Ya, apalagi menyek. Paulus kan dari orang Farisi ya. Ya gimana? Paulus kan orang Farisi, terus Yesus pernah bilang waspadalah kepada Paulus. Iya betul. Oh. Ya, waspadalah kepada Paulus. Kenapa? Paulus itu orang Farisi. Dan juga Anda lihat di dalam Kejadian 49 nomor 27, dia panggil anaknya. Yakub memanggil anaknya, wahai Benyamin, kadia sini, duduk di sini di sampingnya ayah. Kenapa ya? Keturunanmu nanti seperti serigala, mencuri lalu membagikan hasil curiannya. Paulus di dalam Filipi 3 mengaku keturunan Benyamin, orang Farisi, mencuri kitabnya orang Yahudi, membagi-bagikannya kepada Roma. Jelas itu tergenapi. Jelas itu. Matius 23:15 lagi. Matius 23. Betul. Matius 23. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Paulus itu munafik. Di dalam Yohanes 2 Korintus berapa itu, akhi? 9:20. Apa dia katakan? 1 Korintus 20. 1 Korintus 9:20 ya, akhi ya. Ya. Dia mengaku apa? Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang menganut ajaran Taurat, saya mengaku sebagai penganut ajaran Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang menganut ajaran. Ini apa namanya? Munafik. Serigala berbulu anjing. Itu jelas itu. Oke? Nah, di dalam Matius 23 nomor 15 dikatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik yang tadi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan?
untuk mendirikan sebuah agama? Siapa? 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 Siapa orang Parisi yang nyeberangi lautan menjelajah daratan mendirikan agama Kristen? Siapa? Tidak ada kandidat lain kecuali Paulus. Paulus. Maka lahirlah agama penyembah bintang timur. Sekarang saudara menye, saya mau tanya. Yesus di dalam Wahyu 26 nomor 16 mengaku bintang timur. Apakah Anda masih menyembah Yesus yang mengaku bintang timur ini? Jelas, kalau sebenarnya Yesus sudah bilang dia sudah terangkat, berarti dia tidak bisa lagi menunjukkan jati dirinya kan? Berarti itu setan, iblis kan lebih betul. Bahkan pendeta ini siapa? Mongol, pendeta Mongol apa yang dikatakan? Tidak mungkin Yesus itu naik turun, emangnya teh celup. Nah itu yang dikatakan pendeta Mongol. Ada orang tapi dia nggak mau syahadat, Pak De. Tapi dia nggak mau syahadat. Enggak apa-apa, tapi dia jujur. Tidak mungkin Yesus itu naik turun kayak teh celup, kata pendeta Mongol. Iya. Iblis itu lebih pintar. Dia juga pernah. Jangankan Paulus, Yesus aja dikibulin sama iblis, dicobai. Apalagi cuma seorang Paulus. Oh, selesai sudah kalau iblis. Ganti namamu apa? Biar enak dipanggil. Kalau Paulus bener, masa iblis teriak-teriak mempromosiin Paulus? Lihatlah ini, Rasul utusan Allah yang maha tinggi, yang membawa keselamatan. Masa iblis punya kepentingan seperti itu, padahal dia musuh Tuhan, masa? Nggak benjing. Parah. Pendusta tadi itu mau pendusta. Hanya satu nabi yang didukung iblis, yaitu Paulus. Setahu saya sih, setiap nabi itu musuhnya iblis. Lah ini kok malah Paulus didukung sama iblis. Roh tenong gimana coba, mikir dong ten. Betul. Gitu ya. Jadi pertama, Yesus tidak pernah mengaku bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku akulah awal dan akhir. Sementara di dalam Yesaya 14 mengatakan bahwa bintang timur itu naik ke atas awan-awan, mau menyamai yang maha tinggi. Oke? Paham sampai sana? Coba lihat Matius 28 nomor 19. Nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Ini siapa yang membisik begitu? Siapa? Iblis. Jelas itu. Yesus tidak pernah mengatakan yang lebih daripada itu, nggak pernah. Bahkan pesan Yesus hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai apa? Utusan. Nah, itu ajaran Yesus kepada murid-muridnya. 20 tahun kemudian muncul Paulus, merubah Yesus yang hidup kekal adalah mengakui dirinya sebagai utusan. Hidup kekalnya berubah menjadi Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus bahwa dia adalah utusan? Umat Islam. Siapa yang mengikuti ajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Orang Kristen. Kalau Yahudi. Dari mana Paulus dapat ilmu? Dari makhluk yang datang mengaku Yesus kepadanya. Karena sejak makhluk itu datang mengatakan, Akulah Yesus. Sejak itu pula Paulus mulai menuliskan buku. Lahirlah buku 13 kitab yang kalian imani. Betul. Iya. Sebelum makhluk itu datang kepada Paulus, Paulus adalah orang yang taat. Menurut dia, di dalam Filipi 3. Aku taat, tidak bercacat ketika saya masih jadi murid Gamaliel. Ketika dia masih menjadi murid Gamaliel. Tapi setelah kemudian dia kedatangan makhluk itu, seketika dia mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah. Siapa yang mengajari Paulus mengatakan hukum Tuhan itu adalah tai? Yang ngajarin Paulus ini siapa yang mengajarkan itu? Iblis.
Iblis. Tidak mungkin Tuhan mengatakan. Mungkin seorang Tuhan, nggak mungkin Ya. seorang Yesus. Tidak mungkin Yesus mengajarkan Paulus untuk mengucapkan hukum Taurat itu adalah tai, sampah, kotoran. Tidak mungkin. Pasti ada makhluk lain yang mengatasnamakan dirinya Yesus, yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Sang Yang Maha Tinggi. Itu sudah pesan Yesus. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Haleluya. Lanjut. Oke, aku nyapa dulu. Alpin Manurung, selamat malam. Agama Pak Jemen udah tahu Kristen ya. Alpin Manurung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kirain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Benar. Kita nunggu oten Bang. Oh, goten Bunda ya. Oke, baik. Iya baik. Bang. Kita kan mau diskusi. Iya. Kalau saya sih pengen nanya sama saudara kita Kristen ya, itu aja sebenarnya. Kepingin banget sih. Ya, silakan. Situ silakan, ada si Nyeyeye Kristen, Jeman Kristen. Iya. Bang Nyeyeye, boleh tanya Bang Nyeyeye? Boleh. Bang, saya mau nanya tentang Yohanes 1 ayat 1 tuh Bang. Kenapa itu Bang? Ya, pada mulanya adalah firman kan begitu ya. Nah itu yang berkata itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu siapa itu Bang? Sang pencipta langit dan bumi ini. Sang pencipta? Langit dan bumi. Tahu dari mana Bang itu sang pencipta yang berbicara situ Bang? Mohon izin tapi itu perkataan Yohanes memang itu sang pencipta. Tetapi ketika dikanonkan dituliskan oleh orang lain lagi. Dari Yohanes dituliskan dari orang lain lagi. Jadi ya sumbernya tidak kredibel gitu, langsung dari orangnya gitu. Karena kan setelah Yesus dan murid-muridnya meninggal hampir 300 tahun baru itu dikanonkan gitu. Jadi kan kita tidak dapat sumber data yang mentah langsung gitu. Oke. Izin ya Bang Juma atau saudara muslim lainnya, cuma saya menanyakan di Yohanes 1 ayat 1 ingin membuktikan sebenarnya yang dikatakan Yohanes ini ya, Yohanes 1 sampai ayat 14, firman menjadi manusia itu sebenarnya siapa itu? Nah itu. Karena kalau katanya itu adalah Yohanes yang mengatakan, itu mengatakan Yesus. Yohanes itu tidak pernah menyatakan namanya Yesus. Dia mengatakan nama Yesus itu di ayat 17 itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa dan kasih karunia diberikan oleh Yesus, kan begitu. Nah jadi siapa ini kira-kira yang dikatakan firman yang jadi manusia ini siapa ini? Itu. Karena saya membaca lagi konteksnya di bawah itu dinyatakan Yohanes bersaksi tentang dirinya sendiri. Nah itu bingung saya. Makanya kan lebih baik saya tanya kepada saudara kita Kristen, siapa sebenarnya firman jadi manusia ini? Itu. Cuma itu aja ingin jawabnya kan, setelah itu ya saya ingin mendengarkan dari Bang Juma. Boleh menanggapi Bang? Siap, boleh. Ya tadi memang benar itu perkataan itu bukan kesaksian Yohanes gitu, berarti bukan langsung dari Yesusnya, dan kesaksian Yohanes itu terus dituliskan ulang gitu setelah Yohanesnya telah tiada gitu. Jadi kan nggak ada data mentahnya. Satu itu. Kedua, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Jelas firman kita harus cari tahu dulu firman itu apa kalau kita memakai pikiran yang memang jernih dan pandangan Alkitab. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan Allah. Berfirmanlah Allah itu yaitu kepada daging. Jadilah daging. Nah, itulah dari tubuh Yesus. Lalu ia pada mulanya bersama firman dan sama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah sebab perkataan yang disampaikan Allah itu disampaikan oleh Yesus gitu. Makanya kan ada Bapak firman itu Bapak, Putra dan Roh Kudus. Itu pandangan kekristenan ya, bukan Alkitab. Saya pisahkan dulu. Jadi harusnya mereka mengerti bahwa itu bukan maksud adalah Tuhan Yesus atau satu mereka, tetapi utusannya itu firmannya dari Bapa itu diberikannya kepada daging. Ya siapa daging tadi itu sebagai tubuh manusia yang diutusnya.
Nah, itu yang harus kita tanggapi gitu. Kira-kira begitu, Bang. Oh gitu ya Bang ya. Oke baik Bang. Karena Ya, tapi kan kalau banyak kekristenan menanggapi ini bahwa ini satu kesatuan gitu, bahwa kesaksian bahwa dia itu adalah Tuhan gitu. Sebenarnya kalau kita pakai pandangan Alkitab enggak seperti itu. Nah, karena mereka pakai kerangka berpikir kekristenan. Ya, kekristenan itu kan dibentuk oleh bapak-bapak gereja dan Paulus. Nah, setelah Yesus telah tiada dan murid-muridnya telah tiada. itu kan gini Bang, itu kan statement ajaran gereja kan begitu kan? Iya, ajaran dari Yesus. bapak-bapak gereja pada saat itu ketika dikanonkan gitu. Iya, berarti Yohanes 1 ini tidak ada merujuk kepada Yesus ya, firman menjadi manusia benar. Iya, itu kalau memakai data, memakai pikiran kekristenan kegerejaan pasti merujuk ke situ. Tapi pemahamannya salah. Bukan dia Tuhan, tapi berdasarkan dia adalah utusan karena firmannya dari Allah gitu. Bersama-sama dengan Allah. Jelas. Udah dapat jawabannya Bang. Silakan lanjut Bang Jumai. Ingin tahu itu aja sih Bang. Ingin tahu jawabannya aja. Iya, banyak orang yang tidak jujur itu. Sama kayak Nathan tadi. Mohon izin Pak Juma dengan semuanya di sini. Saya tadi ngejar dia itu dari room sebelah. Dia tidak jujur gitu. Oh, sebelumnya saya mau menegaskan dulu. Saya mau menegaskan tentang si Paulus ini, kita nggak boleh pegang omongan dia gitu. Karena kenapa saya bilang kita tidak bisa pegang omongan dia? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 4-8. Di 4-8 ini ketika dia perjalanannya ke Damsyik mau bertaubat, justru dia menyatakan ada firman koreksi Jiman koreksi, bukan mau bertobat, mau membunuh tapi pura-pura tobat di tengah jalan. Iya memang tapi kan dia ini kan kita pakai argumentasi yang dia tulis gitu si Paulus. Nah, ketika dia berkata seperti ini bahwa hanya saya yang melihat dan mendengar, tetapi orang bersama saya itu tidak melihat tapi mendengar. Ketika di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, justru orang itu tidak mendengar dan tidak melihat sama sekali. Nah, itu suatu keraguan, kontradiksi. Nah, jadi kerasulan dan pertaubatannya itu kita ragukan apakah benar atau enggak. Soalnya dua yang kontradiksi. Nah, padahal sama dalam satu ayat itu Kisah Para Rasul gitu. Nah, bisa dicek Kisah Para Rasulnya. Kedua, saya mau sampaikan kepada kita juga tentang Bang Nathan tadi. Bang Nathan tadi menyatakan di Yohanes 22 ya. Yohanes 4 ayat 7-9. Gitu. Dia menyatakan seperti ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia menjelaskan di Rom 11 karena banyak di situ agama lain yang tidak paham Bible, ada yang paham juga, bahwa itu disampaikan kepada orang Samaria yang menyembah berhala. Sementara dari nasnya Yohanes 4 ayat 1 sampai seterusnya, itu nasnya seperti ini, percakapan dengan perempuan Samaria. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 7-9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung dan tanda kutip, yaitu sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Berarti bukan menjelaskan orang Samaria ini menyembah yang mereka tidak kenal. Kolerasinya dari ayat 22 tadi. Lalu dihubungkan lagi ke ayat 4:19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami Tuhan seorang nabi. Iya, mohon maaf. Ini harus diluruskan. Itu kebohongan yang sering dinyatakan siapapun dimanapun. Tuhan seorang nabi gimana sih? Seorang nabi, ini kita presiden seorang RT, masuk akal enggak kalau presiden seorang RT? Ya, itu tidak masuk akal, Pak. Nah, Tuhan seorang nabi masuk akal. Jadi biasa lanjutkan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, nenek moyang kami menyembah di atas gunung.
ini tetapi kamu katakan percayalah bahwa Yerusalem tempat orang yang menyembah. Jadi ketika Samaria itu mengatakan, Yesus tidak membantah, bahkan dia berkata gini, percayalah kepadaku, perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, kata Yesus, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Nah, baru masuk di kalimat tadi. Jadi Nathan ini berbohong gitu. Nathan ini sedikit Bang Jiman. Iya. Mana yang terjemahan yang lebih bagus? Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi, atau Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi? Mana yang benar nih terjemahannya? Iya, saya pun bingung juga jadinya di. Iya, ini makanya coba Anda pilih nih, Itu ya kan? juga itu saya mempertanyakan Bang juga. Jiman. Bentar Bang Jiman. Coba nanti Anda pilih yang mana? Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi, atau yang Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi, mana yang lebih tepat? Tuhan. Jadi Iya. kenapa Tuhan. itu Tuhan. di situ Tuhan? Iya. Orang Kristen itu menterjemah Bible itu berdasarkan dogma. Iya, atau tersalahan LAI. Bukan. Iya. Dogma, dipaksakan dogma. Jadi nampak lucu ketika dibaca orang gitu loh. Lucu, masa Tuhan butuh Tuhan bagiku engkau seorang nabi. Contoh ketika Paulus ketemu Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Mana yang lebih cocok nih ya? Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Mana yang lebih cocok? Ulang Pak, putus-putus. Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Mana yang lebih cocok? Siapakah engkau Tuhan? Karena nyambung ke tadi. Cocok. Inilah kenapa orang Kristen itu menerjemah Bible pakai dogma, sehingga isinya ngaco. Masa Tuhan seorang nabi? Masa udah tahu Tuhan masih ditanya siapa engkau Tuhan? Gimana sih? Kalau siapakah engkau Tuhan? Oke. Tapi kalau namanya Tuhan, masa masih ditanyakan siapakah engkau Tuhan? Aduh, benar-benar kacau nih Bible. Mohon izin Pak, Bible berjalan. Saya mau lanjut lagi di Yohanes 4 ayat 25, nyambung ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, dijawab Yesus ini, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bush, Mesias itu siapa? Juru selamat itu siapa dalam Bible? Nabi itu apa? Utusan, jelas dia, fix. Terima kasih Bang. Jadi saya hanya mengkonfirmasikan pernyataan Nathan di room sebelah tentang ayat 22 ini, bahwa itu dia hanya berkata kepada orang Samaria. Bukan. Bahkan ditambahkannya orang Samaria pada saat itu menyembah berhala. Bukan, konteksnya bukan itu. Mereka orang Samaria yang insecure kepada Yesus bukan karena menyembah berhala dalam konteks firman itu, tetapi karena apa? Karena orang Yahudi pada saat itu tidak mau bergaul kepada orang Samaria. Jelas tadi ditanda kutip tadi. Nah, jadi sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Gitu. Jadi si Nathan ini berbohong sementara Yesus mengkonfirmasikan dia nabi, dia Mesias. Gitu. Jadi tidak ada alasan apapun. Kalau orang-orang itu berdebat dengan saya secara offline, udah 4 orang tuh jumpa di Medan sama saya bantah habis. Saya bawa di gereja saya pun, depan gereja saya di GBI. Kami debat di situ, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Gitu. Saya memang betul, saya mentuhankan Yesus sampai umur 23 tahun. Saya mentuhankan gitu. Jadi itu salah gitu. Terima kasih Bang. Hanya menambah aja. Mohon maaf ya Pak Juma, Bunda dengan blokir permanen. Gitu. Jadi sekarang sudah bersahadat? Masih mencari. Kemarin dianjurkan Pak Juma, coba gitu belajar tentang Islam. Kalau mau mencari kebenaran yang lain, coba belajar. Saya sedang belajar, tapi baru 8 lembar tuh saya baca tentang Al-Quran, dan tidak ada kontradiksi seperti di Bible. Di Bible baru satu saya baca di Perjanjian Baru aja udah kontradiksi dengan ayat di lembaran kedua gitu. Masya Jadi saya sedang pembelajaran gitu. Mantap. Sama Bang, sama. Ini apa ini Bang Jiman nih? Ini pemikirannya tidak jauh dengan Anda ini. Sudah mulai goyang di Kristen nih Bang.
Tugas Anda ini Bang Jiman. Saya goyang 23 tahun yang di umur 23 tahun, Bang. Saya sekarang 27. Jadi udah berapa tahun goyang? 4 tahun. Nah, ini Bang nye. Ah, susah banget loh. Saya goyang di 17 mulai tahun. kapan goyang, Bang? Iya, mohon maaf ya. Tadi saya ngejar Nathan tadi, karena di mana-mana room dia di room living, dia selalu mengasih data itu. Dikiranya saya nggak tahu gitu. Itu data makanan anak kecil itu. Sedikit Bang Jiman, kita tanya Iya. kapan mulai goyang dia ini? Bang nye ini. 17 tahun. Wow, lama Ini kali ya. sekarang umur berapa? 17. Nah, berarti kapan mulai goyang? Kalau sekarang 17. Ya. Beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Beberapa bulan yang lalu lah. Mas, Iya. gara-gara dengar ini debat. Iya. Kan Masya jarang Allah. di TikTok ada live begini. Saya cuma biasa lihat live ya kayak ML begitu, tapi tiba-tiba ada ini saya kok kayak ingin dengar gitu. Jadi saya dengar Bang Suma apa lagi? Tapi dengan keadaan seperti ini, Bang Bible berjalan, Pak Bible berjalan, kami saya pribadi ya, saya banyak tantangan kepada keluarga, resiko keselamatan banyak yang ngancam gitu. Iya, Gitu, sama saya juga. Iya, jadi mereka takut gitu, seolah-olah saya mewakili kekristenan. Saya sedang mengatakan saya tidak mewakili kekristenan, tapi mewakili Alkitab, pandangan Alkitab yang sebenarnya yang merujuk pada original teks. Karena memahami Alkitab-kitab suci itu dengan cara apa? Sistematis, historis, logis. Gini Nah, Bang jadi- Jiman, pertanyaan saya, keadaan yang Anda alami ini, apakah ini menjangkit di kebanyakan pemuda Kristen atau jarang-jarang terjadi? Oke, ini saya hati-hati ngomongnya soalnya pas ada akun-akun siluman di bawah ini. Jadi kami yang mulai sadar juga berdiskusi selama hampir 2 tahun ini juga belakangan ini banyak kawan-kawan saya yang dari GBI, jemaat GBI juga mulai berkata, oh kok kita salah ya mentuhankan ya. Tapi Alkitab tidak berkata gitu. Bahkan Yesus sendiri bersaksi bahwa dia itu nabi, Mesias gitu, dan utusan gitu. Bahkan pekerjaannya bukan dari dirinya gitu. Nah, jadi kami sering berdiskusi, tapi yang kawanku ini tidak berani untuk tampil gitu. Hanya seperti asap dalam sekap gitu. Jadi sementara saya rasa tidak saatnya untuk harus buat perubahan. Kalau perubahan itu harus memulai dari diri sendiri gitu. Enggak harus perubahan, cuma cara pikir gitu loh. Maksud saya itu cara pikir, pandangan anak-anak muda Kristen itu apakah banyak yang seperti Anda gitu, maksud saya itu. Banyak, kami di sana hampir 30 lebih jujur. Tapi gini ya, untuk di GBI di jemaat kami, kami sampai tetap ke gereja. Saya barusan gereja kemarin hari Minggu. Bahkan habis gereja kan saya saya ikut live gitu di Bank Inspirasi di room sebelah gitu. Jadi kami tetap gereja, tapi kami tidak ketika berdoa kami tidak mentuhankan lagi Tuhan Yesus, tidak, tapi kami berada kepada posisi Bapa gitu. Ya Bapa, bantu gitu. Tapi biarkan kebenaran itu memberitahukan kebenaran selanjutnya, dan saya yakin dan saya percaya kebenaran demi kebenaran akan menuntun tempat di mana pada akhirnya yang itu tempat yang seharusnya yang dituntun oleh Bapa atau Tuhan. Itu aja ya, Pak. Kebenaran kan sudah terus berjalan. Seperti tadi malam ketika saya tunjukkan, Anda nggak bisa ngomong. Iya, saya Ya kan? nggak bisa ya, karena itu benar. Akan ada saatnya, ya kan? Akan datang seorang nabi, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini siapa coba dicari ini? Kan kemarin kan sudah bilang sama Bapak kan, mohon izin bukan menghujat, saya mempelajari tentang Al-Quran kalau diizinkan. Tapi saya udah belajar tentang Al-Quran itu 8 lembar lah. Saya baca, saya lihat juga literasi di referensi lain gitu. Tapi referensinya memang dari pandangan Islam ya, bukan yang kayak sarapan pagi itu, bukan gitu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, kita sambut dulu Gemini. Selamat pagi. Islam apa Kristen? Islam. Oh, Islam. Oh, cewek. Ya. Apa yang mau disampaikan, Kak? Oleh Kak Gemini?
Ya, Apa yang mau disampaikan? ini siapa? Kenapa nangis? Kenapa, Kak? Duh, kayaknya kok nangis? Bener nangis nih. Halo? Wah, ini cewek sama cewek dah ini cocoknya nih. Mbak Blokir, coba ini kayaknya kok sedih. Halo Kak Gemini, apa yang mau disampaikan? Anda tadi Nangis. bertyping katanya. Nangis kayaknya. Anda tadi bertyping, mental si Jemet sama Nyeyeye terguncang. Kenapa dengan mental mereka? Ini lagi nangis dia, iya. Buruan Mbak, saya mau ditanggapin Mbak, biar kita lanjutkan diskusinya. Sebenarnya lagi bukan nangis Pak deh, sabar Bunda. Lagi nangis beliau, sabar. Ada Kenapa, apa? Mbak? Ya apa yang ditangisi Mbak? kalau dibilang mental, saya bukan mental goyang sih, tapi cara berpikir itu berubah gitu. Iya. Makanya kita tanya segini nih, maksud typingnya apa? Iya. Ayo ngobrol Mbak Gemini, ayo ngobrol. Biar apa kesedihannya lepas gitu. Iya Kak. Kenapa? Aku pengen nanya. Nanya apa? Kan Putus sama pacarnya beragama Kristen gitu. nggak begitu. Apa itu? Aku kan menikah ya. Udah nikah ya terus. Berbeda agama ini. Enggak masalah beda agama. Oh, jadi Ini pernikahan pertama aku gagal. Bahagia. Udah nikah berapa kali? Pertama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya terus. Terus kedua meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya karena sakit. Iya. Oke. Terus? Terus yang ketiga meninggal. Loh, ini aneh ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terus? Terus meninggal juga. Meninggal. Wah. Kelima meninggal juga. Enggak, 3 aja kakak. Loh. Ketiga-tiganya meninggal. Sekarang posisi menyendiri. Sama anaknya. Oh, iya. Terus apa yang mau dikeluhkan, Kak? Aku tuh sekarang tuh kayak ada yang mau, tapi aku insecure gitu loh. Takut trauma gitu ya? Aku berpikir itu aku tuh pembawa sial gitu. Enggak, Mbak enggak bawa sial, cuman memang kebetulan aja gitu. Kita itu tidak ada pembawa sial. Satupun orang di muka bumi ini tidak ada pembawa sial. Hanya saja meninggal itu takdir daripada Allah. Takdir yang tidak bisa kita elakkan. Ya, jadi memang udah jalan hidupnya Mbak Gemini gitu. Banyak-banyak istighfar aja, terus minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika saya kelak Engkau berikan aku jodoh, ujung-ujungnya meninggal juga, maka janganlah pernah Kau berikan aku jodoh, karena aku juga ingin mempunyai jodoh yang sampai tua gitu. Mana yang lebih sakit, Mbak? Menyendiri karena ditinggal meninggal atau menyendiri karena suaminya selingkuh? Mana yang lebih sakit? Wah, pengkhianat dong.
Pade mancing. Aku boleh nggak nanya sama Bang Juma? Boleh, boleh. Bang Juma, ada yang mau Bang nanya nih, Bang? Jumanya, tapi Bang Juma udah tidur belum, Bang? Bang. Oh, Bang. Kalau orang Medan manggil gini kan, Bang. Woi, Bang, ada yang manggil kau nih. Woi. Ah, ternyata dia tidur. Banyak Pak dia aja, Mbak Gemini. Aku tuh takutnya tuh apa ya? Takut dibilang musyrik atau apa gitu ya kan? Kenapa musyrik? Karena tiga suamiku meninggal, dibilangnya apa? Aku dinikahin sama alam goib lah, apalah. Jadi akunya insecure, takut gitu. Ya, nggak Jadi ada, aku Mbak. pengen nanya sama Bang Iya, Juma, iya. bener ada apa enggak kayak gitu? Enggak ada, Mbak. Kita ini dunia kita berbeda antara makhluk jin dengan makhluk manusia. Kodratnya berbeda. Tidak mungkin ada hal-hal semacam itu. Memang Mbak itu sedang diuji, ya. Mbak ini sedang diuji dengan ujian yang mungkin sangat berat karena sampai ditinggal ketika orang yang pernah dinikahi gitu ya, yang pernah menikahi Anda gitu. Itu ujian saja, bersabarlah ya. Ya, tidak ada ujian itu yang melebihi batas kemampuan kita. Kan kalau Ya. pernikahan itu kan diujinya dari satu perselingkuhan ya kan, ekonomi ya kan, kesakitan. Aku ekonomi berlebihan, suamiku setia semua. Tapi Jadi ujian itu sakit gitu loh. ujian itu bukan bentar sedikit. Ujian itu bukan hanya berupa kesedihan. Kesenangan bisa ujian, harta benda kita kaya itu bisa merupakan ujian. Jadi jangan dipahami terlalu sempit ujian itu yang sifatnya itu bikin sedih, bikin sengsara. Bukan, bahkan kekayaan itu bisa menjadi ujian. Ketika Anda diuji kaya, apakah Anda itu menjadi orang yang soleh atau jadi orang yang kufur? Ya, jadi itu intinya apa? Allah itu ingin meningkatkan Anda, meningkatkan derajat Anda sejauh mana Anda itu mampu menerima ujian itu. Begitu, Mbak ya. Ya, yang sabar, yang sabar. Mbak udah tidur belum? Kalau Mbak udah tidur, coba dibawa tahajud. Ya, Aku tuh Kak, jadi janda tuh nggak enak, difitnah. Mbak udah berapa tahun menjanda? 3. Ini ada janda senior nih, janda senior nih. Blokir permanen itu janda senior. 17 tahun, Mbak. 3 tahun. Kalah. Baru 3 tahun, Mbak. Ya Allah, udah. Difitnah inilah, itulah. Itulah. Banyak Yuk, ini sih sesama kalau- janda silahkan, saya kasih waktu. Kalau saya alhamdulillah ya, kalau secara tetangga atau teman-teman yang dekat atau teman-teman jauh itu saya tidak pernah dapat fitnahan selain fitnahan di TikTok ini ya, noten-noten ya fitnah. Alhamdulillah enggak, saya enggak pernah. Di sekitar temanku. Iya gini Mbak, gini saya kasih ini ya. Saya tidak pernah difitnah Mbak. Jadi Mbak, supaya Mbak terhindar dari fitnahan. Karena memang jadi janda itu nggak enak, karena nggak semua orang mampu untuk semuanya sendiri, cari nafkah sendiri, besarin anak sendiri, itu nggak semua orang mampu. Nah saran saya sih Mbak perbanyak sholat sunnah. Mbak perbanyak sholat sunnah. Kalau Mbak nggak tahan janda karena biologis, puasa Mbak. Karena jihad yang terbesar adalah memerangi hawa nafsu. Jadi siapapun kalian memiliki hawa nafsu, perangilah dengan berpuasa. Jadi Mbak, kalau Mbak punya biologisnya tinggi, puasalah Senin Kamis, puasa sunnah. Dan untuk menghindari fitnah-fitnahan, supaya rizki Mbak juga dilancarkan, perbanyak sholat sunnah, terutama di tahajudnya Mbak. Itu.
Karena kalau boleh tahu Mbak tinggal Pak dia ada yang nelpon. Karena alhamdulillah saya bisa menghadapi itu semua karena itu. Gitu. enggak loh, Mbaknya ini tinggal di mana? Banjarmasin. Waduh, jauh banget. Ya udah lanjut lah. Kenapa? Enggak jauh. Enggak jauh. Saya cuma bilang jauh aja. Kalau di Rukiah, Mbak, kalau di Rukiah sudah Rukiah, ikut Rukiah sudah. Pak De, orang yang seperti ini boleh di Rukiah ya Pak De? Boleh. Rukiah diri sendiri. Rukiah Mbak. Boleh rukiah diri sendiri. Kalau saya sih, kalau saya ini Mbak Gemini, saya alhamdulillah ya setiap habis sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, saya itu baca ayat kursi. Selesai habis sholat. Tapi ada netizen di bawah lucu loh. Barang siapa membacakan sebentar. Barang siapa membacakan ayat kursi setelah habis sholat, maka haram bagi dia neraka. Mbak, baca ayat kursi setiap hari. Di bawah ada lucu katanya kalau menikah sama Pak De pasti panjang umur. Astagfirullahaladzim. Pak De karena kan suaminya meninggal gitu. Iya. Gitu ya Mbak ya, Mbak Gemini. Astagfirullahaladzim, netizen. Jadi gini ya, untuk mengatasi kalian ya janda, saya mengatasi diri saya dengan kesendirian, saya perbanyak sholat sunnah. Nah itu. Terus tapi gini untuk loh, tapi gini loh, Bisa ini kan, kan ajal manusia itu tidak bisa dimajukan, dimundurkan, udah ketetapan Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang kebetulan aja. Jadi jangan disimpan dalam hati ya, tetap berusaha ikhtiar. Sambil yang disarankan Bunda blokir itu sholat tahajud, banyak zikir. Nah, itu. Dan kalau bisa rukiah di tempatnya Mbak ini, boleh rukiah. Karena bukan karena faktor menikah dengan Mbak Gemini. Kenapa dia ini ya? Bukan karena faktor menikah dengan Mbak Gemini dia meninggal. Memang sudah ajalnya manusia itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Udah ketetapan Allah. Jadi jangan apa ya, menjudge diri sendiri, jangan. Oke, Mr. X, selamat pagi, agama apa? Saya Muslim, Pak. Oh iya, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya pada Oten gitu. Mas saya nggak Oten yang ada lagi. Ya karena gini Bang. Nah inilah kenapa muslim gak dinaikkan Bang. Karena ada Oten, kalau Bang Juma masih monitor. Anda udah jawab. Apa yang disetujui? Ya udah, jawab aja Bang. Kalau begini jadinya. Loh, kok meragu? Tanya sendiri, jawab sendiri, dan komen sendiri. Silakan. Menurut Anda di sini yang sedang berdoa kepada Bapak ini Tuhan atau bukan? Silakan. Ya udah jawab. Ya kalau saya jawab ya bukan, manusia. Nah, tadi kan saya bilang dengarin, abang nggak mau. Mana? Lah kan Anda nyuruh saya jawab. Ya udah silakan. Ya udah saya jawab, ini bukan Tuhan, ini manusia yang lagi berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia sangat ketakutan di sini. Dia sangat takut. Loh, ya ini ayatnya ada.